sih jangan dong mangicu supaya ambo indah pane pula bahagia ingin kembali onde ajo bala gue. Kapan sih aja
Ranting yang tumbuh ialah badan padi mangun yang di sawah. Hari hijau bulan berganti tahun, namun untung tak berubah. Lah tersulit di tangan Tuhanan mana Tuhan sansai diri jo badan nan kini dan bongkar lamo denai manyasa diri sakit raso di dado mengenang kasih nan tak tuntun kasih adik kedua tak bayang lama nan hijau sampai bamain bamanjo antah pabilo kadenai jalan. Jadi rajin masak. Assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Didi. Mulia indah cantik berseri, kulit putih bersih merah di bibirmu. Ya Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah, Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama. Hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis sirah kasih cintamu, kan persis novel mulai jadi aku. Kau istri jauh merah, Rasul sayang kasih Rasul cintamu. Nanti anak. Adil, halo. Mulia Adil, ada yang saran dibuka di unmute-nya dibuka supaya bisa saling bersilaturahmi. Silakan.
ada terbuka, silakan yang mau bicara. Yang ingin bersilaturahmi, silakan. Assalamualaikum Nisas. Banyak nagari di dalam tambun, tantang rana bundo kandu. Tante Sas masih mute tuh. Halo Nisas, bukan mute. Halo. Nisas. Assalamualaikum Ajo. Waalaikumsalam Nisas. Terima kasih telah hadir. Gabung Alhamdulillah. Salam sehat. Bahagia banget ini Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang sehari-hari juga saya jam hidup. Terima kasih Nisas. Assalamualaikum Bundo. Waalaikumsalam. Wah kok Direktur MRC ya? Bukan. Mana tadi yang bicara? Pemain ini Bundo, pemain WS Sipono. Guru Sipono ya. Mukanya nggak kelihatan. Guru Sipono nih ya, betul. Guru Sipono, Syekh Burhanuddin. Nanti di bukunya ada. Madinah, Guru Sipono. Yosef Madinah, betul. Pak Dokter Firdaus. Masuk saja. Barunya masuk tak? Pak Dokter Firdaus. Assalamualaikum Bundo. Ya Bundo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Siapa lagi yang hadir nih? Dong. Ini tukar sekali ya Mahatria Rantai. Saling karena bundo nagari elok Ada Pak Khairul Jasmi. Nih Pak acara Adil. Pak Khairul Jasmi tanya bako lagu Pariamanku ndak di kaluan kan? Yang gini kok. Pariamanku. Ini kan tampilkan yang narasumber. Ini kita 9:30 kita mulai acara. Kita masih menunggu teman-teman pembicara yang lain. Assalamualaikum, Bunda Sasi. Ibu Erna, Bu Dr. Erna. Selamat ya. Terima kasih sudah join di acara untuk launching buku ini. Ya, sama-sama. Dan juga kami udah. Assalamualaikum Puni. Salam. Prof. Duski Samad. Iya. Alhamdulillah lah hadir. Siapa lagi yang belum hadir ini? Pak Wanofri. Siap, hadir. Oh, alhamdulillah. Ada Buyang Muda kulit-kulit lah hadir lah tuh. Amanya Buyang Muda. Buyang Muda kulit-kulit kok sahabatnya Syekh Burhanuddin. Ya, kawan Barampek Syekh Burhanuddin menuju Aceh. Hadir Nisas. di situ asal Indra Yuda Siapa hadir tuh? Nisas. Indra Yuda hadir. Assalamualaikum Pak In. Waalaikumsalam, bilang. Iya, iya. Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam. Siapa tuh? Oh ini Indra, Dokter Hey. Indra. Aduh. Hadir, Terima makasih. Siapa lagi? Assalamualaikum Bu, jangan Malaysia Bu. Kalau sudah Sehat. lengkap pembicara, boleh kita mulai nih. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum Bunda. Salam, siapa ini? Halo. Zerlina Makcut. Makcut. Makcut ini tokoh fiktif Prof. Duski yang kita munculkan dalam apa namanya dalam pertunjukan Mahakarya Randai Syekh Burhanuddin. Peran tokoh Makcut ini memang luar biasa menghibur penonton. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Siapa itu? Awa. Oh iya. Assalamualaikum Bunda. Ketua panitia Mahakarya Randai. Banyak nih Randai ya. Mestinya Randai ini harusnya ada nih 60 orang semua mesti hadir nih. Tante penyanyinya hadir Tante. Pendendangnya. Pendendang nih Fani Talenta yang membuat gebiar panggung karena nyanyian dendang tentang Sipono sejak ketek sampai gadang ya. Di bos dendang Fani itu Bunda. Kenapa? Mulai
Fani sudah dendang tuh. Coba Fani itu. Ayo coba ketek. Pan. Iya. Halo, assalamualaikum. Dewan. Salam. Assalamualaikum. Salam. Ini Pak, ada wartawan dari Malaysia nih hadir juga nih. Pak Nadine Saidin, mana nih Pak Nadine? Dari kota Kinabalu, Sabah. Dari Sabah. Malaysia. Mana Pak Nadine? Menteri, Pak Abdul Nadine Saidin. Ini adalah wartawan di ini. Ada dari Kementerian Dalam Negeri juga. Ini Pak Alfian Jamra, Kepala Dinas Pariwisata di Kota dengan Pariwisata. Nanti kita minta ke Pak Didi suaranya tentang makam Syekh Burhanuddin ini. Fani tadi masih ada nggak, Tante? Siapa? Fani mana dia menghilang? Masih Bang, cuman ya dendang lah skete. Dendang lah skete. Wulandari, terima kasih sudah hadir. Halo, assalamualaikum, Bu Dewan. Assalamualaikum warahmatullahi. Nih, peneliti sejarah dari BPNB, Ketua HWK Sumatera Barat. Terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar lagi acara udah akan kita mulai. Sebentar lagi kita mulai ya. Oke. Pak Para Sastra Munabri juga diharapkan untuk mematikan dulu mic-nya agar tidak mengganggu jalannya acara. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Kita mulai. Nah. Apa tuh? Nanti aja. Kalau Paman nggak mau ngomong lagi, itunya nanti dimatikan aja Paman. Angunnya. Iya. Nanti kedengaran kita ngomong. Silakan untuk host sudah bisa dimulai acaranya. Terima kasih. Sudah bisa dimulai, Adil? Sudah, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disusun jari nan 10 ditakukan kapalonan 1, dihujamkan lutut nan 2, kapado Allah ampun dipinta, sambah dianta dipuhunkan kapado kito nan basamo. Yang kami hormati Ibu Nevi Zuairina, anggota DPR RI. Yang kami hormati Ibu Gemalaranti, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Yang kami hormati Bapak Basril Jabar, owner SKH Singgalang. Yang kami hormati Bapak Dirwan, Wakil Direktur MDN dari Kuala Lumpur, Malaysia. Kemudian spesial untuk sang penulis, Ibu Sastri Bakri, dan teristimewa para pembicara dan penanggap serta audiens dari dalam dan luar negeri. Karena pada kesempatan kali ini juga hadir dari Sabah, Kuala Lumpur, dan Brunei Darussalam. Baik, sebelum kita memulai rangkaian acara, kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح
أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berlaga kita sama mendengarkan ayat 1 sampai 5. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan hantaran dari pengantar penulis ya, dari novel, dari buku W.E. Sipono, Kisah Perjuangan Syekh Burhanuddin, yang tentunya sudah hadir bersama kita, Ibu Sastri Bakri. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, apakah Ibu Nevi sudah datang? Ibu Nevi Irwan Pretno, anggota DPR RI, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, Ibu Gemala Ranti. Yang kami hormati para pembicara yang luar biasa, Pak Dr. Firdaus, Wakil Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Imam Bonjol, kemudian Buya Heri Firmansyah, Khalifah ke-15 Syekh Burhanuddin, Profesor Duski Samad, Ketua Majelis Ulama Kota Padang, dan ini bintang tamu kita yang luar biasa, walaupun orang takut sama dia, tapi hari ini kita lihat bagaimana keramah tamahan beliau, Pak Aditya Warman, Ses Jampidum, Sekretaris Jaksa Pidana Umum, Kejaksaan Agung, yang sekarang juga memegang jabatan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Kemudian penanggap kita, saya berharap semua sudah hadir, para penanggap, yaitu Ibu Dekan Fakultas, Dekan FPP ya, Dr. Ernawati. Ya, Bunda. Yang cantik dan sangat responsif ya, dari UNP, kemudian Dr. Indra dari UNP. Sengaja kita memberi penanggap biar nanti bicara Syekh Burhanuddin tentang kuliner, kemudian Indra tentang Randai, pertunjukan Randai, dan Pak Khairul Jasmi dalam perspektif melihat Syekh Burhanuddin dan makamnya ini dari perspektif jurnalistik. Apa kira-kira yang kedepannya akan dipikirkan oleh Pak Khairul Jasmi. Kemudian Pak Wan Nofri Sambri sebagai seorang doktor sejarah. Dan seluruh hadirin yang saya hormati dari dalam dan luar negeri, saya lihat banyak sekali, hampir 350 pagi ini yang terdaftar, tapi belum bergabung semuanya ya. Kita masih menunggu teman-teman yang lain, dan seluruh yang dari Indonesia, anak-anak Mahakarya Randai, Sumber Talenta, Ibu HWK, Ketua HWK Sumatera Barat, dan Pak Basri, banyak sekali yang saya tidak bisa sebutkan. Pak Dirwan nanti mungkin bisa sekalian ya, karena ini dari Indonesia dan Malaysia hadir bersama-sama kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Saya sebetulnya merasa luar biasa pagi ini karena ini soft launching. Soft launching berarti ada nanti grand launching yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Agam, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, tapi karena sekarang ini masih dalam proses pilkada, jadi ditunda dulu dan kita mulai dengan soft launching ini. Dan kenapa ini menjadi penting? Langsung next ya, Adil. Ya, ini karena saya dulu waktu kecil-kecil sering mendengarkan tentang Syekh Burhanuddin oleh
orang tua saya, kolonel juga sastrawan dan budaya Zadin Bakri, cerita tentang makam Syekh Burhanuddin yang didatangi ratusan ribu orang ketika bulan Safar. Bahkan pada waktu dulu orang sering mengatakan pergi ke makam itu sama 7 kali pergi ke makam sama dengan pergi ke Mekah. Ada cerita seperti itu dulu waktu saya masih kecil-kecil. Nah, waktu itu kemudian saya bayangkan jika ini dibuat pertunjukan randai. Randai itu ada unsur banyak, tari, musik, teater, dendang dan segala macam. Dan saya bayangkan itu di Talenta semuanya ada. Dan kebetulan alhamdulillah sekarang saya di Jakarta, pertunjukannya di Jakarta didukung oleh anak-anak MMC, kemudian Gemumi dan Yayasan Sumber Talenta Indonesia yang ada di Jakarta, dibantu dari Sumatera Barat juga, maka tampillah pada tanggal 7 Maret dan luar biasa penontonnya, luar biasa penuh dan kita jual undangannya lumayan mahal loh. Ya, alhamdulillah Buya Heri Firmansyah juga hadir. Nah, pada waktu itu sebelum pementasan ada kita bikin acara namanya talk show, kota lampau, semacam talk show. Dan pada waktu itu muncullah anggota DPRD RI menyampaikan bahwa kalau sastri ingin membuat buku ini maka dia bertanggung jawab. Nah, kita kan tidak tahu nih sampai sekarang tanggung jawabnya untuk menerbitkan buku ini belum, tapi minimal buku ini sudah menjadi motivasi saya untuk menerbitkannya. Buku ini menceritakan sejarah ulama, dan saya dapat sejarah ulama Minangkabau, Syekh Burhanuddin yang saya dapat dari buku internet, wawancara dengan beberapa ulama, budayawan, seniman, hingga bertemu dengan Syekh Khalifah ke-15 Syekh Burhanuddin. Dan termasuk juga saya mendapat feel dan soul-nya dengan mendatangi makam Syekh Burhanuddin. Lama saya merenung di situ bersama teman-teman saya, Ketua HWK, Fuji dari HWK Pusat juga, Susneli Zubir Ketua HWK Sumatera Barat, dan Amira. Terima kasih untuk semuanya. Udah lanjut, Adil. Halo, Adil. Kemudian buku ini, Adil, kemudian buku ini menjadi diperkuat karena selain naskah drama, itu kan berupa naskah drama dari pertunjukan yang muncul itu kita tuangkan dalam bentuk buku. Untuk memperkuatnya, saya tetap meminta para ahli untuk menulis dalam perspektifnya masing-masing. Profesor Duski Samad menulis tentang Syekh Burhanuddin, kemudian Susneli Zubir, peneliti sejarah dan budaya yang juga kebetulan Ketua HWK, kemudian Dr. Firdaus, peneliti pemikiran Syekh Burhanuddin, dan itu lengkap ditambah dengan Pak Andrinov Caniago, karena waktu itu Pak Andrinov Caniago ikut menonton, dan undangannya satu orang tuh 5 juta loh pada waktu itu. Satu penonton VVIP itu 5 juta. Nah, Pak Andrinov Caniago hadir dan banyak lagi Pak Wakil Mendikbud ini dari KPK juga banyak hadir, dan Pak Andrinov Caniago selaku peneliti sosial politik dan juga dosen sosial politik, mantan Menteri Bappenas, menulis juga tentang Syekh Burhanuddin dalam berbagai perspektif. Dan Enros juga saya minta kepada Dezawawi Imron, orang luar yang tetapi mencintai Minang, hadir dalam buku itu. Jose Rizal Manua sebagai sutradara dan Novi Junaidi sebagai tokoh utama dalam pertunjukan Syekh Burhanuddin itu, yang berperan sebagai Syekh Burhanuddin. Lanjut. Kemudian buku ini berisi memang sejarah perjuangan Syekh Burhanuddin sejak dari kecil. Jadi ada adegan-adegan yang muncul di situ yang membuat sedih penonton, yang membuat penonton ketawa-ketawa. Kemudian ada penonton tadi, pemainnya ada beberapa tadi, misalnya direktur MMC kita minta karena pemainnya memang pemain profesional di mereka bukan artis, ada beberapa yang memang artis ya, Dorce dan Eli Kasim juga hadir, tetapi mereka tampil cukup profesional. Jadi ada beberapa adegan yang membuat kita bisa tertawa, tapi bisa juga meringis, bisa juga menangis. Terutama adegan yang ketika Syekh Burhanuddin memukul alat kelaminnya ketika ada godaan dari perempuan yang diumpankan oleh gurunya dalam
menguji keimanan Syekh Burhanuddin. Jadi naskah drama ini mulai dari Syekh Burhanuddin bernama si Kanun, lahir Kanun, kemudian belajar dengan Syekh Madinah itu namanya diberi nama Samporono, jadi sempurna semacam itu, atau panggilannya Pono, dan kemudian belajar ke Aceh dengan Abdul Rauf As-Singkili, dia menjadi Syekh Burhanuddin. Dan itu adegan-adegannya luar biasa, dan mudah-mudahan yang membaca buku itu pun akan menangkap feel atau soul atau value yang ada oleh yang disebarkan oleh Syekh Burhanuddin. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Di dalam buku ini juga ada lampiran-lampiran pertunjukan, jadi semuanya akan nampak buku ini dan bagaimana kisah-kisah masing-masing adegan itu akan membuat kita merenung, dan mudah-mudahan kita mendapat hikmah dari itu. Dan saya kenapa buku ini berharap bisa dikupas dalam perspektif kuliner, perspektif wisata, budaya, dan segala macam itu, agar ini Syekh Burhanuddin itu dikemas tidak hanya sebagai objek bersapa saja. Waktu itu Bupati sudah berjanji akan mengembangkannya, akan membuat pondok-pondok untuk penginapan, karena ratusan ribu orang yang datang situ, kadang-kadang tempatnya juga tidak mencukupi. Tapi mungkin karena corona dialihkan lagi itu anggarannya. Tapi kalau misalnya ke depan saya lihat Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Kebudayaan juga sudah mulai memberikan perhatian dengan ini, karena kita bersama-sama, maka ini menjadi objek wisata religi yang luar biasa. Lambang saja ternyata dari Syekh Burhanuddin. Nanti Bu Erna bisa mengupas lebih lanjut. Demikian, terima kasih banyak untuk seluruh pembicara, dan MC kita saya kembalikan, MC kita Gilang Talenta yang luar biasa. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan sambutan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, sekaligus akan membuka kegiatan kita ini secara resmi kepada Ibu Dr. Randa Hajah Gemalaranti, MSI. Disilahkan. Terima kasih pengantar, siapa ya namanya? Gilang. Gilang. Ya, Gilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang alhamdulillah rabbil alamin, pada pagi ini menuju siang kita berkumpul di sini di Zoom meeting karena Unisasri Bakri yang mengangkat kisah tentang membuat buku tentang Syekh Burhanuddin. Yang kami hormati para narasumber yang luar biasa, ya ada bintang tamu kita juga. Yang kami hormati para penanggap serta para peserta dari berbagai kalangan yang hadir di sini untuk mendukung dan merespon dari karya uni kita, Unisasri Bakri. Dan spesial yang kami banggakan Unisas yang selalu berkarya dan sangat luar biasa. Tidak berhenti-berhentinya beliau berkarya. Itu hal yang membuat kita menjadi semangat juga. Semua peserta yang hadir dari berbagai kalangan dan juga dari Malaysia. Pada kesempatan siang ini kita hadir bersama dalam acara soft launching buku naskah drama W.E. Sipono, kisah tentang perjuangan Syekh Burhanuddin, dengan beberapa pembicara dan penanggap serta bintang tamu yang kami sampaikan tadi. Dan sebagaimana yang disampaikan Unisas tadi bahwa beberapa event pun telah dilakukan. Ini baru soft launching dan nanti akan ada
launchingnya, begitu ya Nisas, oleh Kabupaten Padang Pariaman. Dalam buku drama ini yang mengangkat kisah perjuangan Syekh Burhanuddin dalam menyebarkan agama Islam di ranah Minang, Sumatera Barat, dengan latar belakang kisah 3 daerah di Kabupaten Padang Pariaman, Tanah Datar, sampai ke Aceh Singkil. Memang sangat menarik kalau kita membahas tentang Syekh Burhanuddin. Dan banyak sekali orang sudah mengkaji dari berbagai aspek. Dan ini spesial kita mengkajinya dari kisah drama. Luar biasa memang saya mendengar cerita ketika Mahakarya Nisas ditayangkan di Taman Ismail Marzuki beberapa waktu lalu. Itu mendengar ceritanya kita ikut berbahagia. Kita tahu peran seorang tokoh penyebar Islam yang paling terkemuka itu adalah Syekh Burhanuddin. Tidak saja seorang ulama, tetapi juga seorang syekh yang suatu gelar kehormatan yang diberikan kepada seorang ulama yang menjadi musyrik di suatu aliran tarekat. Banyak sekali buku-buku yang karya yang dibuat oleh orang tentang Syekh Burhanuddin. Kita bisa lihat di berbagai media. Itu terletak di kampungnya Nisas di Kabupaten Padang Pariaman, dan itu pun sudah menjadi Surau Gadang, itu pun sudah menjadi cagar budaya dan sudah berdampak pun kepada wisata budaya sebagaimana yang Nisas sampaikan tadi, dan itu sudah meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan karya Nisas ini semakin melengkapi dan menambah ilmu pengetahuan kita terhadap seorang Syekh Burhanuddin. Dan mudah-mudahan juga ini tentu menjadi, kita doakan ini menjadi amal jariah bagi beliau almarhum. Sebanyak itu karya-karya yang bermanfaat bagi umatnya. Selamat berkarya Nisas, selalulah berkarya dan sehat selalu. Dan tentu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, soft launching naskah drama W.E. Sipono diresmikan dengan senang hati. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Gemalaranti. Baik hadirin yang kami hormati, demikianlah acara pembukaan soft launching buku W.E. Sipono, Kisah Perjuangan Syekh Burhanuddin. Selanjutnya kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu diskusi bersama yang bersama pembicara dan penanggap nantinya pastinya. Dan kali ini acara akan dipandu oleh moderator kita yang tidak asing lagi. Silakan Pak Didi. Terima kasih Gilang Talenta, pasnya lengkapnya. Talenta angkatan keempat kalau nggak salah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bu Nevi, anggota Komisi 6 DPR RI. Beliau menyampaikan pesan sedang ada tamu, insya Allah sebentar lagi akan bergabung dengan kita. Yang sama-sama kita hormati, Ibu Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, Hajah Gemalaranti MSI, yang kita muliakan Buya Heri Firmansyah, Tuan Khalifah ke-15 Syekh Burhanuddin. Beliau sudah hadir sama kita. Banyak sekali istimewa semua yang saya perhatikan pada siang hari ini. Hampir semuanya teman lama, teman baru, teman dekat yang kita semua. Insya Allah diskusi kita hari ini akan menambah khazanah wawasan kita tentang bagaimana perjuangan salah seorang ulama kita, Syekh Burhanuddin, yang tidak
asing lagi bagi kita. Beliau banyak ditulis oleh orang, mulai dari artikel-artikel pribadi di blog sampai disertasi karya ilmiah, bahkan lagu-lagu pun ditulis tentang Syekh Burhanuddin. Namun yang paling istimewa pada hari ini kita meluncurkan sebuah naskah drama yang ditulis oleh seorang yang istimewa juga. Beliau multitalenta, tidak hanya seorang birokrat, beliau juga aktivis, penggiat wanita, penggiat literasi, sastrawan, penyanyi, rasanya hampir semuanya. Yang belum beliau ini adalah presiden aja lagi yang belum. Lengkap semuanya sudah ada sama beliau nih. Kita hormat sama beliau. Susah mencari orang seperti ini saat ini. Pada hari ini nanti ada 3 orang narasumber kita. Buya Heri Firmansyah, Tuanku Khalifah yang ke-15 Syekh Burhanuddin. Kemudian juga ada Dr. Firdaus. Beliau ini adalah Datuk Sultan Ma'an dan beliau adalah dekan, pembantu dekan, wakil dekan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Universitas Negeri Islam Imam Bonjol Padang. Kemudian juga ada nanti ini sebenarnya saya mau sembunyikan identitas beliau supaya agak surprise. Saya takut kalau sudah melihat beliau sebenarnya. Beliau adalah seorang jaksa utama Madya, Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Yang anehnya adalah kenapa beliau mau ikut acara kita hari ini? Siapa yang mau dicari hari ini? Ini yang menjadi membuat saya agak khawatir hari ini. Saya tidak banyak bercerita tentang beliau. Yang jelas terakhir beliau baru saja dilantik sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Nah, untung Sumatera Utara. Kalau Sumatera Barat ini saya diincar-incarin kayaknya. Nah, kita mau dengar, penasaran kita, kenapa seorang jaksa tertarik untuk hadir pada acara kita pada hari ini. Kemudian ada beberapa orang kita juga pembanding dari aspek kesejarahan, ada Dr. Wanofri Samri. Beliau baru saja dilantik menjadi Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia, MSI, kira-kira beberapa hari yang lalu. Kita ucapkan selamat, mudah-mudahan sejarah di Minangkabau, di Sumatera Barat ini akan menjadi suatu yang perhatian khusus kita semua bersama beliau. Kemudian ada juga seorang jurnalis senior, udah Khairul Jasmi. Saya kenal beliau ini dari tulisan-tulisan beliau, dari cerpen-cerpennya, dari novel-novelnya. Beliau orang luar biasa dan sekarang juga menjadi komisaris PT Semen Padang. Kemudian yang saya surprise juga, teman lama saya, sudah lama tidak ketemu, mungkin sudah hampir 10 tahun. Bu Ernawati, Dekan Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Universitas Negeri Padang. Kami sama-sama LPG sekitar 30 tahun yang lalu, hari ketemu lagi. Kemudian yang tidak asing lagi juga ada Dr. Indra Yuda. Ini kami senasib seperjuangan, teman nasib berbeda, perjuangan sama gitu. Beliau sudah jadi dokter, saya belum. Jadi mohon tadi ada perbaikan, Dr. Januaristi saya belum. Perjuangan kami sama keras dengan Dr. Indra Yuda, tapi beliau berhasil menjadi dokter, saya belum. Saya masih tetap Dr. Andes Januaristi MLIS, yang terakhir dari Montreal, Kanada. Dari perspektif yang sangat-sangat luar biasa, berbeda-beda. Ada koreografer, ada ulama, ada jaksa, ada akademisi, ada juga Profesor Duski Samad. Ini perspektif akademisi dan ulama. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Sumatera Barat, Kota Padang, yang kalau tidak salah beliau juga salah seorang pengurus Dewan Masjid Sumatera Barat. Nah, kita akan melihat dari perspektif beliau tentang Syekh Burhanuddin yang sudah tidak asing lagi oleh kita. Oleh karena itu, saya kira akan lebih efektif, akan lebih tepat pembicaraan kita hari ini. Kita mulai dari Buya Heri Firmansyah dulu, seorang pewaris dan pelanjut perjuangan Syekh Burhanuddin. Beliau adalah Tuanku Khalifah ke-15 Syekh Burhanuddin. Saya juga ingin menyampaikan ini belum, tapi sedang seperjuangkan habis-habisan. Kami di Kebudayaan sedang perjuangkan habis-habisan.
buku karya langsung tulisan tangan Syekh Burhanuddin yang berjudul Syarh Al-Hikam yang ditransliterasikan oleh teman-teman termasuk Buya Heri Firmansyah, sedang kita proses untuk dicetak tahun ini. Insya Allah kita kalau bisa nanti hard launchingnya sama dengan Nisa akan lebih bagus, ini akan lebih ramai. Insya Allah kita sedang perjuangkan itu. Kita persilakan pada Buya, Tuanku Khalifah untuk memulai sesi ini. Silakan Buya. Masih mute Buya anunya? Masih mute anunya, mic-nya. Bisa di-unmute. Mungkin ya, oke, sudah ada oke. Silakan Buya. Suaranya belum masuk Buya. Belum on. Mungkin di mikrofonnya. Oke. Coba Bu ya. Itu oke. Belum keluar suaranya Bu ya. Bisa coba dicabut dulu mikrofonnya Bu ya. Coba cabut mikrofonnya dulu. Bu ya pakai laptop. Silakan Bu ya. Oke. Pak Didi, bagaimana kalau kita mulai dengan ini aja dulu? Kita mulai dari Pak Firdaus dulu, sementara Buya lagi sedang memperbaiki sistem sound-nya. Silakan Pak Dr. Firdaus, Dr. Sultan Ma'at akan menyampaikan. Silakan Pak Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat kudrat dan iradanya kita dapat hadir di ruang virtual ini dalam rangka mengikuti soft launching buku W.E. Sipono Sejarah Perjuangan Syekh Burhanuddin. Salawat beserta salam kita untukkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dr. Anda Gemala Ranti MSI, Kadis Kebudayaan Sumatera Barat. Kemudian yang teristimewa Bundo Sastri Bakri yang mengikutkan tulisan saya dalam buku beliau. Ini suatu penghargaan yang luar biasa. Terima kasih Bundo. Kemudian Tuanku Khalifah Heri Firmansyah, Khalifah yang ke-15 dari Syekh Burhanuddin. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu, narasumber dan penanggap yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu, cukup banyak. Juga kepada Pak Didi, Pak Januari Sidi, yang sebagai moderator kita pada hari ini, dan kepada para peserta, baik yang dari luar negeri ataupun yang dari dalam negeri. Saya tertarik dengan Syekh Burhanuddin ini karena ada suatu yang sesuai dengan kondisi kita sekarang ini. Ya, sebelum masuk di sini judulnya kan W.E. Sipono. W.E. Sipono ini ada teman saya tanya ini bahasa Inggris atau bahasa apa ini? Kalau bahasa Inggris kok beda. Jadi saya jelaskan, ini bakso piaman kok. Ya Bundo ya. Bakso piaman. Jadi saya memberikan topiknya murid merdeka guru penggerak. Kita
lihat dari segi intelektualitas Syekh Burhanuddin. Kenapa ini saya ungkapkan? Karena sesuai dengan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita, Mas Nadiem Makarim, ya, setelah kita pelajari apa yang dikemukakan dengan Merdeka Belajar, Guru Penggerak, nanti kita cocokkan dengan Syekh Burhanuddin. Sebetulnya Syekh Burhanuddin ini sudah melakukan itu. Apa yang Merdeka Belajar? Itu sekolah, guru-guru dan muridnya punya kebebasan. Kebebasan untuk berinovasi, kebebasan untuk belajar dengan mandiri dan kreatif. Guru penggerak itu guru yang mengutamakan murid dari apapun, bahkan dari karirnya, mengutamakan murid dan pembelajaran murid. Guru mengambil tindakan tanpa disuruh, diperintah untuk melakukan yang terbaik. Coba kita lihat apakah Syekh Burhanuddin ini sudah melakukan ini. Yes. Nama kecil Syekh Burhanuddin ini Kinun. Tadi saya dengar menurut Budo Kanun. Ini ada beberapa perspektif. Ada yang mengatakan Kinun, ada yang mengatakan Kanun. Beliau lahir di Guguk Sekaladi, Nagari Pariangan, 11 Safar 1026 Hijrah atau 1606 Masehi. Ayah beliau Pampak, ibu beliau Cukui. Beliau belajar dengan sangat merdeka. Guru beliau adalah Syekh Abdullah Arif atau Syekh Madinah di Tapakis, Pariaman. Jadi Kinun pertama kali belajar secara secara merdeka ini di Surau Syekh Madinah. Ini ilustrasi Surau Syekh Madinah yang sekarang ini sudah bagus nih. Beliau di sana belajar Al-Qur'an, belajar ibadah, ya, belajar tauhid, kitab fikih dan sejarah Islam. Kenapa beliau ini bergelar Pono? Ya. Karena Kinun ini merupakan murid yang luar biasa. Beliau sangat cerdas. Ya. Kalau kita lihat misalnya kalau di perguruan tinggi itu nilainya A semua. Ya. Maka gurunya memberi gelar Samparono. Nah, ini bahasa Minangnya Samparono atau bahasa Indonesianya sempurna. Ya, sempurna. Tapi orang Minang ini kan suka mendek-mendekkan. Pergi ke pasar, pai ke pasar. Ya. Jadi sempurna ini atau Samparono ini dipendekkan dengan Pono, supaya lebih cepat. Ya, dia dipanggil Pono. Namun gurunya ini belajar si Pono ini belajar hanya 2 tahun dengan Syekh Madinah karena Syekh Madinah meninggal dunia. Sewaktu Syekh Madinah ini mengajar Pono, beliau bercerita bahwa Syekh Madinah itu punya teman seperguruan yang tinggal di Aceh, namanya Syekh Abdul Rauf Singkel. Dia adalah seorang ulama yang karismatik, yang terkenal. Maka diceritakanlah oleh Syekh Madinah kepada Pono. Maka dia sangat ingin sekali menuntut ilmu ke sana. Maka ternyata setelah gurunya meninggal, dia sangat termotivasi untuk belajar ke Aceh. Ya, ini luar biasanya jarak antara Aceh dengan Pariaman itu jauh sekali. Ya, kalau dengan bus sekarang itu lebih dari 1 hari 1 malam. Tetapi coba kita bayangkan si Pono berjalan kaki melalui hutan belantara yang belum jelas di mana tempatnya sendirian. Ini motivasi yang luar biasa. Ya, kalau kita lihat anak-anak kita sekarang, ya mungkin jauh sekali ketinggalan anak kita dengan dengan si Pono ini. Kemudian di tengah jalan dia bertemu dengan 4 orang pemuda. Pada awalnya Pono ini khawatir siapa nih, jangan-jangan perampok. Tapi setelah
Pono mengucapkan Assalamualaikum, maka dijawab oleh pemuda ini dengan Waalaikumsalam. Baru Pono ini senang hatinya. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini adalah suatu salam yang luar biasa. Ya. Maka mereka saling memperkenalkan diri, si Pono memperkenalkan diri dari Pariaman, kemudian Datuk Marhum Panjang memperkenalkan diri juga dari Batu Sangkar, si Tarapang dari Solo, Muta Nasir dari Padang, kemudian Buyong Mudo Pului dari pesisir selatan. Maka sepakatlah mereka berlima berangkat ke Aceh. Ya, mereka sama-sama belum tahu di mana Aceh itu. Ya, tapi dengan berkat keyakinan akhirnya mereka berangkat. Sampai di Aceh, mereka akhirnya bertemu dengan Syekh Abdul Rauf di Singkil. Ya, mereka belajar, mereka menyampaikan apa maksudnya, belajar kepada Syekh Abdul Rauf ini. Namun tidak lama mereka belajar dengan Syekh Abdul Rauf di Singkil ini, ternyata Sultanah Safiuddin Shah itu adalah sultan perempuan dari kerajaan Aceh Darussalam meminta Syekh Abdul Rauf sebagai mufti di Aceh Darussalam. Maka dengan senang hati Syekh Abdul Rauf menerimanya dan akhirnya pindah ke Syah Kuala, Banda Aceh. Tentu murid-muridnya ikut juga, itu juga si Pono dan 4 orang temannya. Syah Kuala ini dekat Uin Araniri ini, dekat Uin Araniri di Banda Aceh. Murid-murid Abdul Rauf termasuk juga teman-temannya yang berempat itu belajar kepada guru tua. Ya, istilah di Minang itu guru tua tapi guru senior. Mereka belajar dengan tertib, dengan kurikulum, ya, ada Al-Quran, tafsir, hadis, mantik, ma'ani, bayan, dan sebagainya. Ya, belajar kepada guru tua itu, kemudian baru kepada Syekh Abdul Rauf. Berbeda dengan murid yang lain itu, si Pono tidak belajar seperti yang lainnya, dia merdeka sekali. Ya, dia menghabiskan waktunya melayani gurunya, mengerjakan pekerjaan gurunya. Dia hanya belajar surat Al-Baqarah kepada Syekh Abdul Rauf. Jadi inilah barangkali yang dikatakan dengan merdeka belajar. Ya, dia tidak terikat dengan kurikulum, dia tidak terikat dengan teman-temannya, tapi dia mengamati secara langsung bagaimana ubudiyah gurunya, bagaimana akhlakul karimah gurunya, bagaimana cara gurunya mengajar dan cara gurunya menghadapi rumah tangganya dan sebagainya. Bahkan mengamati gurunya sewaktu gurunya menjadi mufti. Maka muncullah inovasi-inovasi, muncullah kemandirian belajar dan kreativitas oleh si Pono ini. Maka sewaktu ujian, ini ujiannya sama-sama. Ya, pada suatu hari dikumpulkan murid-murid Syekh Abdul Rauf di suatu tempat di Monasah atau surau bagi kita itu, kumpulkan. Syekh Abdul Rauf bercerita, kata beliau, tempat sirih bila itu jatuh di kakus atau di toilet atau di substank lah istilah sekarang. Dia minta siapa yang mau mengambilkan tempat sirih Syekh ini. Tidak ada yang mau. Kenapa? Karena tempat sirih itu jatuh ke dalam kakus yang mana ya di sana ada tempat buang air besar. Ya, tapi hanya si Pono yang menunjuk dan bersedia untuk mengambilnya. Ini ujian yang luar biasa. Dari beberapa literatur yang saya baca, saya menulis disertasi saya juga tentang Syekh Burhanuddin ini. Itu dari beberapa literatur yang kita baca, terus si Pono ini juga mempunyai keterampilan yang luar biasa. Dia ada yang mengatakan dia itu membersihkan kakus itu hanya sebentar saja, ya, dengan keilmuannya, gitu, dengan keterampilannya. Ya. Jadi ada beberapa cerita-cerita yang kita dengar dari ini. Intinya yang dapat kita ambil bahwa
tidak ada seorang murid pun yang lulus untuk mengikuti ujian, hanya si Pono. Akhirnya dia mengambil tempat sirih Syekh tadi, kemudian diberikannya setelah itu. Jadi menurut saya ini adalah ujian psikomotorik keterampilan. Kemudian yang pernah dibahas oleh Bundo tadi, ini ujian afeksi atau sikap. Dia diberi amanah oleh gurunya, oleh Syekh, menjaga anak Syekh perempuan cantik, ya, ditinggal tengah malam berdua. Ini luar biasa. Ujian keimanan, ya, ujian afeksi. Ya, pada tengah malam itu muncul bisikan-bisikan dari setan, ya, sehingga muncullah emosional seknya. Bagaimana dia supaya menghampiri anak Syekh ini yang cantik ini. Tetapi ternyata ini dilawan oleh Supono, yaitu dengan memukul alat kelaminnya sehingga alat kelaminnya rusak. Dan menurut sejarah, ya, Syekh atau Supono ini belum mempunyai keturunan, artinya beliau tidak punya anak karena alat kelaminnya sudah rusak. Ada sedikit ya, ketinggalan. Jadi setelah Syekh Burhanuddin tadi berhasil mendapatkan sirih tadi, kemudian tangan si Pono tadi dipegang oleh Syekh Abdul Rauf, dipegang dan didoakannya. Dan pada waktu itulah dia diberi gelar Syekh Burhanuddin. Nah, ya, jadi setelah dia berhasil ujian pertama diberi gelar Syekh Burhanuddin. Kemudian ujian kedua sudah selesai dan berhasil. Ada lagi ujian ketiga. Ini saya menamakannya ujian kognitif. Kenapa? Karena Syekh Burhanuddin dia sudah bergelar Syekh itu dibawa oleh Syekh Abdul Rauf ke tempat penyimpanan naskahnya di ruang khusus. Banyak naskah-naskah tulisan Syekh Abdul Rauf dan juga naskah yang berasal dari Timur Tengah. Maka Syekh Abdul Rauf menyuruh membaca kitab-kitab tadi. Maka Syekh Burhanuddin dengan sangat lancarnya bisa membaca kitab-kitab itu, kemudian bisa memahaminya dan menjelaskannya kepada Syekh Abdul Rauf. Ini membuat luar biasa, ya. Jadi akhirnya karena Syekh Abdul Rauf sangat kagum kepada Syekh Burhanuddin ini, maka kitab-kitab beliau itu diserahkan sepenuhnya kepada Syekh Burhanuddin. Jadi sudah seluruh kitab-kitabnya diserahkan kepada Syekh Burhanuddin. Maka dengan demikian kita perhatikan ada beberapa gelar yang diberikan oleh Syekh Abdul Rauf kepada Supono. Yang pertama sebagai Syekh Burhanuddin, yang kedua khalifah, ya, karena sudah menguasai seluruh ilmu yang diberikan kepada Syekh Burhanuddin, dia diberi gelar khalifah, yaitu khalifah dari Syekh Abdul Rauf. Kemudian setelah diberi gelar khalifah, setelah diresmikan secara adat atau diwisuda istilah sekarang, maka akhirnya Syekh Burhanuddin minta pulang ke Minangkabau dan diizinkan. Tetapi sayangnya ada lagi teman-temannya yang empatnya gimana? Yang belajar dengan tekun, itu belum menerima ijazah, bukan ijazah, belum dapat gelar, belum dapat Syekh, belum juga khalifah. Tetapi karena Syekh Burhanuddin sudah pulang ke Minangkabau, akhirnya yang 4 orang tadi pulang juga tanpa seizin guru. Nah, tapi sayangnya beliau pulang kampung tanpa seizin guru, sampai di kampungnya dia tidak diterima oleh masyarakat. Jadi izin guru ini juga perlu. Rupanya Syekh Burhanuddin ini mendapat tantangan sewaktu sampai di Pariaman. Ada tantangan fisik dan ada tantangan non fisik. Tantangan fisik ini kita juga membaca itu ada ditantang oleh ahli sihir, ya, ahli sihir, kemudian orang-orang yang punya ilmu luar biasa seperti kali-kali jantan, gagar tengah padang, sijan panas, siwana dan segala macamnya. Tapi akhirnya Syekh Burhanuddin sewaktu pulang ke Minangkabau melalui laut,
ya dengan kapal mampir di Nias, ya itu Niasnya ada cerita juga itu nanti sampai Pulau Angsa dan sampai di Ulakan, ya akhirnya di Ulakan setelah melakukan perjuangan yang luar biasa, akhirnya beliau dapat mengalahkan orang-orang yang menentang tersebut. Kemudian ada lagi yang non fisik, yang non fisik ini di budaya. Kuliner, tadi bicara kuliner, apa yang dimakan orang itu banyak yang bertentangan dengan agama Islam. Misalnya masih ada orang makan babi, makan ular, makan tikus. Ada kegiatan-kegiatan seperti mengadu ayam, berjudi. Nah, ini tantangan non fisik. Maka Syekh Burhanuddin menghadapi tantangan ini dengan luar biasa. Maka Syekh Burhanuddin dibangunkan surau. Jadi bukan Syekh Burhanuddin yang membangun, tapi masyarakat yang membangunkan surau lebih kurang tahun 1651 Masehi di Tanjung Medan, Pariaman. Maka Syekh Burhanuddin menjadikan surau ini multifungsi, ya sebagai tempat ibadah, tempat tinggal syekh sekaligus, tempat mengajarkan agama Islam, juga dijadikan sebagai tempat musyawarah, tempat latihan kesenian. Jadi Syekh Burhanuddin juga mengajarkan kesenian bersyair, ya. Kemudian ya kasidah dan sebagainya. Kemudian latihan olahraga, Syekh Burhanuddin juga mengajarkan olahraga, mengajarkan silat dan tempat pengobatan. Syekh Burhanuddin ini juga tabib. Beliau bisa juga mengobati orang. Dan terakhir beliau ini adalah guru tarekat Satariyah. Ini alhamdulillah khalifah yang ke-15 Tuanku Heri Firmansyah dapat hadir bersama kita pada hari ini. Bagaimana strategi pembelajaran yang dilakukan oleh Syekh? Ada 3. Yang pertama, pendekatan sosiokultural. Ini masyarakat terhadap tantangan-tantangan tadi. Beliau tidak langsung melakukan, oh ini haram, ini halal, tidak. Tapi lakukan pendekatan. Ya, Syekh Burhanuddin ikut juga bermain damar kare, ya damar kare. Ya, kalau sekarang istilahnya main kelereng. Ya, ikut beliau. Tapi beliau menang. Ya, setiap permainan beliau menang. Maka pemuda-pemuda bertanya, kenapa kok bisa menang? Nanti saya ajarkan doanya kepada oleh Syekh. Nanti datang ke surau ya, nanti saya ajarkan doanya. Di sanalah Syekh Burhanuddin mengajarkan bagaimana mengajarkan Bismillah, mengajarkan Al-Fatihah. Kemudian setelah di surau sudah banyak pemuda-pemuda, maka ada strategi pembelajaran yang beliau ajarkan, itu gabungan antara metode sorogan dan halakah. Ya, ada materi-materi juga belajar agama, ya belajar Al-Quran. Ya, jadi di surau itu mulai dari belajar huruf hijaiyah, ya surat juz amma, ya, Al-Quran, dan sampai kepada kitab-kitab yang sangat tinggi. Kemudian yang strategi pembelajaran yang kita lihat ini pengamatan saya ini dulu tidak ada micro teaching ya namanya. Tapi menurut saya inilah micro teaching yang luar biasa yang dilakukan oleh Syekh Burhanuddin. Apa micro teachingnya? Sewaktu 4 orang teman-teman Syekh Burhanuddin yang pulang ke kampungnya tidak diterima oleh masyarakat, maka yang 4 orang ini kembali ke Aceh. Kembali ke Aceh berguru kepada Syekh Abdul Rauf. Apa kata Syekh Abdul Rauf? Kitab-kitab sudah saya serahkan kepada Syekh Burhanuddin, maka belajarlah kepada Syekh Burhanuddin. Maka 4 orang ini menemui Syekh Burhanuddin untuk belajar. Syekh Burhanuddin dengan cerdas, beliau tidak menganggap teman-temannya ini sebagai murid, tapi beliau sediakan surau. Surau di Ulakan. Jadi ada di Ulakan itu ini ada juga sejarahnya kenapa bernama Ulakan, tapi nanti mungkin ada narasumber yang lain akan mencerahkan. Didirikan 4 surau di sana. Jadi didirikan 4 surau sebanyak 4 itu dan diberi juga murid-murid. Jadi ini semacam micro teaching ya. Bagaimana kesulitan-kesulitan dalam menghadapi murid? Di sanalah guru-guru itu berkonsultasi dengan Syekh Burhanuddin. Inilah mata pelajaran yang diajarkan di surau ya, seperti yang disebutkan tadi. Lama pendidikannya ya merdeka sekali, tergantung kepada murid. Nah, itu saya mengatakan merdeka.
apakah 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, tidak. Tergantung kepada murid. Kalau muridnya mampu, ya, bisa menguasai ilmu dan menurut sesuai dengan pandangan Syekh, ya dia diberi gelar khalifah. Nah, ya, ini yang diberi gelar oleh Syekh Burhanuddin, ada yang diberi gelar Syekh, ada yang diberi gelar khalifah dari Syekh Burhanuddin. Ini khalifah-khalifah Syekh Burhanuddin berdasarkan silsilah Tuanku Bermawi di Pariaman. Ya, ada 14. Kemudian ada khalifah-khalifah yang berdasarkan silsilah Heri Firmansyah Tuanku Khalifah yang beliau hadir. Beliau adalah khalifah yang ke-15. Ini ada silsilahnya. Nah, ini jaringan murid-murid Syekh Burhanuddin. Jadi jaringan murid Syekh Burhanuddin ini luas sekali. Ya, ini bisa kita lihat ada yang ke Cangkiang, ada Syekh Paman Siang, ada Uwai 50 Malalo, ya, ada yang Padang Gantiang, ada yang ke pesisir selatan, ada yang ke Agam. Ini luar biasa jaringannya. Dan bahkan menurut informasi yang saya terima, bahkan ada yang sampai ke luar negeri, ke Malaysia dan ke Brunei murid-murid beliau. Ya, maka kita melihat ini jasa Syekh yang luar biasa. Jadi perkembangan surau setelah Syekh Burhanuddin, ya, maka kita melihat ada 100 surau, ya, surau ketek di sekitar Surau Gadang. Jadi kalau ada tadi keinginan dari Pemda ingin membangun surau, saya mengusulkan itu di sekitar Surau Gadang itu dibangunkan 100 surau ketek-ketek. Ya, karena memang sewaktu beliau meninggal itu ada 100 surau ketek. Tetapi karena bencana alam dan kebakaran, akhirnya surau-surau itu rusak dan roboh. Jadi sewaktu beliau meninggal dunia itu ada lebih kurang 15.000 orang murid-murid beliau. Sedangkan yang di tempat makam beliau itu, ya, itu ada surau dulu, surau yang dari beberapa daerah, ada yang dari 50 kota, ada yang dari Solo dan sebagainya. Ini sekilas makam Syekh Burhanuddin diulangkan. Ini yang lama, ini kalau yang sekarang udah bagus. Ya, ini makam beliau, orang bertakziah. Jadi bagaimana pengaruh Syekh Burhanuddin ini terhadap perkembangan Islam? Maka kita melihat dengan perjuangan Syekh Burhanuddin ini dengan melalui suraunya, melalui jaringannya, maka Islam berkembang di Minangkabau sampai ke pelosok-pelosok dan bahkan sampai ke luar negeri. Jadi kesimpulan sampai kita kepada yang terakhir, Sipono adalah seorang murid yang merdeka belajar dan guru penggerak sehingga memberikan kemerdekaan belajar kepada murid-muridnya. Banyak murid-murid Sipono atau Syekh Burhanuddin berhasil mendapat simpati dari masyarakat, termasuk juga teman-temannya. Maka kenapa merdeka belajar? Karena sesuai dengan kultur masyarakat Minangkabau, alam tak kambang jadi guru. Ya, jadi kita seharusnya orang Minangkabau lah yang sangat mendukung dengan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita. Barangkali itu saja Pak Didi. Terima kasih. Bapak Ibu. Terima kasih. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Pak Firdaus memaparkan ada konsep besar yang barangkali ketika itu ya kata merdeka itu mungkin belum ada, tapi beliau sudah melakukan suatu praktek pembelajaran dengan konsep merdeka belajar. Walaupun kita sekarang sedang belajar merdeka. Nanti marah Pak Jaksa sama saya. Nanti konsep ini akan diperdalam oleh seorang pakar pendidikan yang hadir sama kita sebagai narasumber, Profesor Duski Samad. Beliau adalah dari Fakultas Tarbiyah UIN Imam Bonjol. Namun sebelum beliau kita minta Buya Heri Firmansyah untuk memaparkan paparan beliau. Kita silakan Buya, Tuanku. Tuanku sudah bisa bergabung kan? Masih ada kendala suara kayaknya? Atau volumenya yang belum dinaikkan ya Bu ya?
Volume suara belum? Masih belum bisa suara kedengaran? Belum keluar suaranya Buya? Atau begini, sementara suara Buya sedang bisa Buya? Bisa? Masih unmute? Kasih kesempatan untuk orang lain aja. Kita lanjutkan saja kepada Profesor Dr. Duski Samad, seorang pakar pendidikan Islam. Kita persilakan beliau Ketua MUI Sumatera Barat. Dekat sekali dengan saya, sering kita bertemu bersapa di Masjid Raya Al-Azhar, Masjid Raya Sumatera Barat. Silakan Bu ya. Baik, makasih Pak Januardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah dalam jemaah Zoomiyah ini kita bertemu. Uni Sasri yang kita muliakan, Bapak Ibu narasumber, Bapak Ibu penanggap, dan semua peserta yang saya tidak sebutkan satu-satunya yang kita muliakan. Waktu kita terbatas melalui Zoom ini. Saya mohon maaf tidak sempat menuliskan dalam bentuk PowerPoint ataupun naskah. Tapi ada beberapa pokok pikiran yang barusan saya share lewat Uni. Ada 5 pokok pikiran yang ingin saya sampaikan. Saya tidak akan masuk secara mendalam kepada substansi seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Firdaus tadi. Termasuk Merdeka Belajar Pak Januardi, biar sejalan kerja Mas Menteri itu. Kita sekarang cerita tentang Syekh Burhanuddin sebagai sebuah sudah proses kreatif dari Unisas diangkat dalam bentuk naskah drama luar biasa, W.E. Sipono. Satu, saya melihat bahwa buku naskah drama W.E. Sipono ini patut diapresiasi dan diberi penghargaan. Karena harus diakui mengangkat tokoh lokal dengan penerimaan yang belum maksimal secara akademis adalah tantangan tersendiri, lebih lagi dari mainstream keagamaan modernis dan puritan di Sumatera Barat mendapat kritik tajam, khususnya perilaku keagamaan pengikut Syatariah yang bersimpul dari Syekh Burhanuddin alias Sipono. Apa maksud dari alinea saya bicarakan ini? Saya mempelajari Syekh Burhanuddin ini belum lama, baru 20 tahun terakhir, Pak Januardi. Saya menjadikan ini penelitian awal ketika tahun 1999 menjadikan penelitian atas biaya nasional dan sekaligus juga menjadi pekerjaan rutin saya ketika kuliah S2. Sehingga lahirlah buku saya Syekh Burhanuddin dan Islamisasi. Kesan yang terbangun sampai hari ini, bagaimanapun juga, apa yang diceritakan oleh Pak Dr. Firdaus tadi, dan mungkin juga akan diceritakan oleh Khalifah, dan juga siapa saja yang akan menceritakan tentang Syekh Burhanuddin, substansinya tidak akan berangkat dari sana. Karena referensi yang dipakai, semua sama. Tulisan-tulisan yang sekarang tumbuh ada di makam Syekh Burhanuddin, termasuk buku saya itu yang sebenarnya, tapi sebagai sebuah buku tentu kita tetap hargai yang perlu dikritisi ulang. Tapi tetap saja karena sumbernya sama, karena dia adalah pewarisan cerita dari lisan ke lisan, kemudian dia memori masyarakat kita menganut seperti itu, maka secara akademis termasuk ini penelitian oleh kawan kita dari Aceh yang saya menjadi promotornya. Dayah dan Surau ini sudah beredar juga nasional. Saya promotornya di sana, diikutkan nama saya. Inti poinnya bahwa secara akademis kisah tentang Syekh Burhanuddin akan tetap saja dari kalangan modernis, apalagi puritan. Ini mesti juga dipahami oleh kita secara keseluruhan.
mainstream pemahaman keagamaan kita di Sumatera Barat. Kalau masa sebelum reformasi kan terbangun sangat seimbang saja. Ada yang modernis, ada yang tradisionalis. Nah, pasca reformasi kaum Puritan muncul dan itu sering menjadi sering benturan-benturan yang patut juga perlu kita simak dengan bagus. Jadi poin yang ingin saya katakan, Uni Sasri berani mengangkat ini, tapi akan tentu sangat kita hargai, tapi ada plusnya juga, karena beliau kan melihat hanya dari singkat kebudayaan yang dipahami oleh masyarakat, itu plusnya. Tapi ketika dia ditukikkan kepada soal-soal teologisnya, soal akidahnya, ini sulit saya menjelaskan Pak Junwardi. Tapi karena Uni Sasri yang mengangkat dari aspek budayanya, dari aspek bagaimana Islam itu menggajahwantah di dalam diri Syekh Burhanuddin, kemudian dia kembangkan ke masyarakat, kemudian dengan segala macam bumbu ceritanya itu, sebagai sebuah proses kebudayaan sah dan boleh-boleh saja menurut hemat saya. Nah, Pak Junwardi menyebut saya tadi Ketua Majelis Ulama. Kalau Ketua Majelis Ulama, frame-nya tentu Majelis Ulama saya melihatnya. Di samping memang secara akademis harus diakui, saya belum mendapatkan buku yang secara maksimal dapat dikatakan sebagai sejarah yang otoritatifnya bisa kita percayai. Karena sumbernya baru sumber-sumber cerita rakyat. Walaupun oleh almarhum Mestika Z, cerita rakyat pun sah kita jadikan referensi, kata beliau. Tapi secara akademis, ini baru saya bilang belum maksimal judulnya. Itu yang nomor satu. Yang kedua, kita patut juga hargai karya seni dalam bentuk randai. Randai apa Pak? Iya kan? Yang dimunculkan ini, drama ini, adalah kesenian Minang yang posisinya dalam sistem nilai adat bersandi syarak bersandi kita, syarak bersandi kitabullah, belum final diterima. Lebih lagi di kalangan Puritan yang mulai menggeliat pasca reformasi. Bila ia dipakai untuk menyampaikan pesan dakwah. Ini tentu akan menimbulkan masalah yang menjadi diskursus di tengah masyarakat. Apa maksud saya? Jangankan randai, selawat dulang saja, masih ada kelompok-kelompok yang melihat itu riskan untuk pesan-pesan dakwah. Ada pihak-pihak seperti itu. Artinya ini tantangan yang sekaligus juga sebuah inovasi bagi kita melihat bahwa sebenarnya kalau untuk pesan dakwah, hal-hal yang seperti itu kan tidak ada masalah. Tapi harus diakui bahwa ketika mainstream keagamaan masyarakat, apalagi dengan media sosial yang luar biasa luasnya hari ini, quote and quote, media sosial ini lebih banyak kalau menyangkut keagamaan, dikuasai oleh kelompok Puritan yang semuanya menghantam halal, tabut, sapar, kegiatan berdoa, kegiatan yang sejenis ini dianggap kegiatan bid'ah. Apalagi kegiatan yang membawa nilai-nilai pesan agama pada hal-hal yang bersifat seni seperti itu. Itu pasti juga menjadi sebuah hal yang perlu juga kita waspadai dan kita menghargai sangat luar biasa keberanian, sangat luar biasa kesungguhan Uni mengangkat ini. Saya sekali lagi mengingatkannya dari aspek budaya ketika ini diangkat sebagai sebuah kekayaan, hal-hal yang biasa dan wajar saja. Tapi dari aspek agama belum tentu bisa semuanya bisa diterima oleh orang. Kemudian yang ketiga, saya mencatat sebentar ini. Penulis mencermati suasana keagamaan dan jiwa batin pengikut Syatariah yang menjadikan Syekh Burhanuddin sebagai pangkal silsilah tarekatnya, tarekat yang diyakinya, tetap saja eksistensinya tidak mudah tergerus oleh gerakan moderasi, purifikasi, dan kritik tajam kaum modernis, salafi, dan wahabi. Faktanya setiap hari tetap ada orang berziarah, bernazar, bawa anak turun mandi, ada 4 ritual tahunan safar. Sekarang ada pengembangan, tidak hanya safar besar, safar kecil. Ada namanya safar Tongkus Salih Keramat, ada safar Tongkus Salih dari Padang, Tongkabung. Adalah realitas keagamaan yang tak mudah dijelaskan. Apa pesan yang ingin saya katakan di sini? Betapapun hukumnya nampaknya hukum tarik menarik. Ketika ada tantangan, bersamaan dengan itu juga ada balikan.
Jadi tetap saja suasana jiwa batin dari pengikut Syatariah ini justru sekarang semakin meluas. Karena sekali juga jaringan media sosial mempengaruhi. Bahkan ritual ritual ziarah ini setiap akan jelang Ramadan atau biasanya juga Maulid Nabi jelang bulan Rabiul Awal atau bulan hari raya haji, itu ada kelompok-kelompok pesantren yang mengorganisir, ini penting diketahui oleh masyarakat banyak, yang mengorganisir masyarakat untuk pergi ziarah, mulai dari makam gurunya yang terdekat di sana, kemudian ke makam Syekh Burhanuddin, dari makam Syekh Burhanuddin nanti terus ke Aceh dengan kendaraan mobil. Hanya masa pandemi aja tidak berangkat. Kalau sebelumnya ada 30 mobil, 20 mobil. Lihatlah nanti, Pak nanti bisa tanya nanti di pesantren Nurul Yakin misalnya, itu minimal sampai 30 mobil, pesantren Pekandangan membawa jamaahnya. Itu fenomena baru. Itu terkait dengan suasana jiwa batin keagamaan masyarakat. Artinya secara realnya fenomena keagamaan kaum Syatariah ini sudah pula mendapatkan wadah baru, telah mendapatkan kemasan baru yang harus dipahami oleh masyarakat dan tentu dengan segala manfaat bersah soal-soal yang perlu menjadi perhatian semua orang. Itu yang ketiga pandangan saya. Kemudian pandangan saya juga sebagaimana saya tulis pada buku uni kita ini, saya berpandangan sebagaimana ditulis di buku bahwa realitas sosial sejarah Syekh Burhanuddin seperti yang ada dalam naskah drama adalah hidup dan melekat dalam memori kolektif keagamaan masyarakat di Sumatera Barat dan wilayah lain Nusantara. Jaringan Tarekat Nasyatariah di Nusantara, setiap kegiatan syafar di seluruh provinsi di Sumatera Barat, bahkan Cirebon di Jawa Barat sampai Jawa Timur, bahkan saya menemukan yang dari Sulawesi Selatan. Nah, dalam konteks itu maka karya W.E. Sipono yang ditulis oleh ini adalah memberikan kontribusi bagi pengembangan khazanah sejarah Islam di Minangkabau dan Nusantara. Apa yang ingin saya katakan? Beberapa tahun terakhir saya beberapa kali ikut syafar, kemarin tidak ikut sebab saya tidak tahu bahwa kanonnya tidak dilarang, tapi tetap saja ada masyarakat yang tengku ramai aja masyarakat datang. Saya tidak ikut, tapi tahun lalu saya ikut mencermati dan berdiskusi dengan banyak orang. Ternyata bukan saja lagi wilayah Sumatera, Jawa, bahkan ada yang dari Sulawesi yang sudah hadir. Artinya bagaimanapun juga memori kolektif masyarakat kita tentang paham tarekat Syatariah ini bukan lagi dalam makna yang terbatas. Itu yang keempat yang ingin saya katakan. Kemudian yang kelima, bagian akhir, sudah saya tuliskan di sana, pertunjukan drama ini syarat dengan kearifan lokal Padang Pariaman, bahasa dan alur cerita, sekaligus menampilkan identitas Minangkabau ala Pariaman, tentu pemangku kepentingan Sumatera Barat, lebih khusus lagi Bupati Padang Pariaman, Wali Kota Pariaman, Pak KDP, dan setiap orang Pariaman sangat berterima kasih dan berutang budi pada penulis perempuan Minang kontemporer, Nisa Sri Bakri, yang dikenal luas sebagai tokoh perempuan. W.E. Sipono sebagai bagian dari umat akademisi pemerhati akademi, saya melihat buku W.E. Sipono sebagai bahagian dari umat, sebagai akademisi, pemerhati pemikiran Islam dan tokoh masyarakat Padang Pariaman, saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih. Maksud saya ini bahwa drama ini luar biasa karena rasa lokalnya yang mengangkat rasa lokal ke tingkat nasional, dan kita harus sampaikan satu hal yang sangat positif dari ini. Yang terakhir ini yang penting kita ingatkan satu lagi. Berkenaan dengan perbedaan perspektif tentang kisah ini. Nanti tuanku juga akan ceritakan tentang kisah ini. Tadi Pak Firdaus juga telah cerita panjang. Dapat dimaklumi, itu yang paling penting dulu. Perbedaan perspektif tentang kisah Syekh Burhanuddin ini harapnya dapat dimaklumi sebagai wujud dari karya ilmiah. Jadi tidak perlu itu dimatikan dan tidak pula itu perlu diresponi berlebihan. Silahkan saja kalau ada yang mau lebih dalam lagi mencari informasinya. Saya sudah sarankan ke Bupati dulu agar lebih kokoh Bupati. Ayo kita lihat ke Leiden. Ada enggak cerita ini di Leiden?
Kita coba kontak teman kita di Leiden, ternyata kisah ini ada. Ini mesti diangkat dengan sebuah tempat berdiri yang kokoh, saya bilang. Diharapkan, itu sebagai sebuah karya ilmiah. Lalu ketika dia ada punya titik singgung dengan agama, karena penyebar Islam, kita harapkan penampilan, kostum, alur cerita, tata gambar, tetap menjunjung tinggi nilai religiusitas dan martabat keulamaan. Ini dua ini yang saya tegaskan. Ada nilai-nilai keagamaannya dan martabat keulamaan. Apa maksudnya martabat keulamaan? Dua hal paling tidak mesti harus hati-hati menyampaikannya. Walaupun perspektif lain bisa saja kita menerimanya. Misalnya Syekh Burhanuddin harus mengukul kehormatannya, kemaluannya. Menurut hemat saya itu, karena memang itu juga kalau dari segi cerita kan itu induk ceritanya untuk dijual. Tapi harus hati-hati karena jangan nanti turun martabat ulama. Tapi ini tidak mudah lagi karena sudah mainstream, bahkan ada fakta diasosiasikan batunya di sana. Jadi tidak mudah menyelesaikannya itu. Nah, itu bagian yang sangat penting dari kritisi atau dari apresiasi saya dari tulisan ini. Dan terakhir saya kutipkan, bagi pembaca penikmat sastra karya ini adalah imajinasi, ilustrasi, dan proses kreatif dari kisah ini bernilai untuk penguatan spirituality. Itu pasti itu. Yang nomor satu. Dan harap hati-hati, ya ini yang terakhir ini. Harap hati-hati agar tidak terjebak pada mitos, fanatisme, dan ta'asyub. Nah, itu Pak, jadi kata kuncinya Pak Randi. Jadi sejarah pun mesti rasional, jangan dimitosi kelebihan. Kemudian kita tidak boleh fanatisme, fanatik sih boleh saja, tapi kalau fanatisme itu kita saja yang benar artinya nanti. Ta'asyub juga jangan berkelebihan, karena berkelebihan nanti menggeser pula hal-hal yang sakral di atas itu lagi. Jadi hemat saya kata-kata kunci yang termuat di sini, kalau kita tulis bisa panjang, pada prinsipnya saya menyatakan dalam pertemuan ini dan juga sudah saya tulis dalam buku ini kita ini, bahwa karya ini patut diapresiasi dan diberikan penghargaan sebagai ulama lokal yang diangkat ke tingkat nasional dalam perspektif akademis, Tunggu. Dalam perspektif kita harus melihatnya perspektif akademik dan perspektif sosial masyarakat itu beda. Kemudian kita juga akan berhadapan dengan kelompok, dengan mereka yang pasti akan mengkritisinya. Tidak akan sama dengan tuanku profesor yang saya tampilkan gambarnya tadi. Karena tuanku berbasis, karena profesor berbasis tuanku. Jadi ada hal-hal yang harus dikritisi, ada hal yang memang harus kita apresiasi dan kita berikan pilihan-pilihan pemahaman. Itu beberapa prinsip Pak Junwardi dan semua kita, Uni dan semua yang hadir dalam Zoom ini. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan kita terus berkarya nih dan saya akan juga terus memberikan dukungan setiap kegiatan yang berkontribusi bagi pengembangan masyarakat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh beliau. Kental sekali warna Ketua Majelis Ulama Sumatera Kota Padangnya. Mudah-mudahan beliau selalu tetap mengawal semua bentuk kreativitas kita terkait dengan ke Islam dan penyebaran Islam ini. Terima kasih Buya, Prof. Dan coba kita lanjutkan, kita kembali ke Buya Tuanku. Tuanku masih bisa Tuanku? Ya, silakan Tuanku. Masih belum kedengaran suaranya Tuanku? Ya. Kedengaran juga, Pak. Kak. Udah mulai kedengaran. Tuanku bisa diperkeras lagi volumenya. Ya, halo. Ya. Suaranya udah masuk, volumenya bisa dinaikkan. Udah habis volumenya nih. Ya, silakan dekatkan saja mikrofonnya Bu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur sama-sama kita aturkan kehadirat Allah. Salawat dan salam buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salam kehormatan saya sampaikan kepada Bapak-bapak para narasumber, para penanggap, para peserta, teristimewa kepada daerah Hajah Gamela Ranti, MSI, Kadis Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, kemudian Bu Nevi, anggota DPR RI dari fraksi PKS ya. Kemudian teristimewa kepada Bundo Sastri Bakri sebagai pengarang buku W.E. Sipono. Baik, pada kesempatan pagi menjelang siang ini, izinkan saya untuk menyampaikan tentang Syekh Burhanuddin Ulakan. Sebelum saya memaparkan tentang bahwa Kemelam membuat itu pada dasarnya seorang ulama karismatik pada bulan Januari dengan tujuan adalah sebagai kecintaannya terhadap Syekh Burhanuddin maka dia ingin mengangkat sejarah Syekh Burhanuddin, membahas di sini tentang konteks sejarahnya, bukan tentang konteks akidah dan tentang akidahnya, tapi tentang sakral sejarahnya. Karena ada gangguan dari saya sebagai pengikut peserta ini, tampaknya saya tidak bisa menyimak secara jelas dari narasumber-narasumber kita yang sudah berbicara, Pak Dr. Firdaus, Pak Buya, Duski Samad. Pada kesempatan ini saya menyampaikan Syekh Burhanuddin Ulakan memang secara sejarah banyak dan perlu kita kaji lebih dalam, dan saya selaku putra Ulakan sekaligus sebagai khalifah mengharapkan kepada seluruh pakar-pakar sejarah untuk membuat suatu kajian yang spesial bagaimana kita mengemas sejarah ini betul-betul menjadi sejarah yang betul-betul permanen. Kenapa? Banyak penulis-penulis yang lain membuat sejarah Syekh Burhanuddin, bahkan banyak yang tidak sesuai dengan tambo-tambo yang ada. Syekh Burhanuddin Ulakan dilahirkan di Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Nagari Tuo Pariangan, Kabupaten Tanah Datar. Beliau semasa kecil diberi nama Sikanun. Sikanun. Beliau lahir pada tahun 1026 Hijriah, sekitar abad awal 16 Masehi. Ayah bernama Pampak Sati Karimun Merah, bersuku Koto. Ibu beliau bernama Cukwi Cati Bilang Pandai, bersuku Guci.
Kemudian beliau Syekh Burhanuddin Ulakan turun dari Darek merantau ke suatu negari yang bernama Sintuk Lubuk Alung. Di sanalah beliau tinggal dan di sanalah beliau bekerja sebagai penggembala kerbau. Di zaman Syekh Burhanuddin turun, datang juga seorang ulama dari Madinatul Munawwarah, beliau bernama Syekh Yahyuddin Abdul Arif yang lebih dikenal dengan Syekh Madinah. Menurut sejarah Syekh Madinah, dia adalah teman seperguruan dengan Syekh Abdul Rauf As-Singkil, sama-sama belajar dengan mursyid yang bernama Syekh Ahmadul Qusasi di Madinatul Munawwarah. Kemudian dengan Syekh Abdul Arif, beliau belajar mendalami tentang Al-Quran, tentang ilmu nahu, tentang ilmu syaraf. Memang secara sejarah beliau sesuai tambo yang ada di sama saya, Syekh Burhanuddin alias si Kanun alias si Pono belajar dengan Syekh Madinah itu lebih dan kurang hanya 2 tahun. Dan sebagian riwayat mengatakan 3 tahun. Kemudian Syekh Madinah ini beliau menghilang tanpa ada kejelasan kemana dia pergi dan tanpa ada kejelasan. Ketika itu Syekh Burhanuddin ini dalam sejarahnya beliau mencari gurunya yang tidak ketemu atau mencari gurunya yang hilang. Ilmu sedang dapet tangguang, awak sedang candu mengaji, guru mailang. Akhirnya beliau bermenung. Di dalam bermenung maka teringatlah seluruh perkataan dan amanah-amanah dari guru. Artinya, jikalau saya tidak ada nanti, maka tinggalkanlah kampung halaman ini, perdalamlah tentang Islam, berangkatlah engkau ke tanah Aceh. Di sana ada seorang ulama yang alim lagi sufi, beliau bernama Syekh Abdul Rauf As-Singkil. Maka berangkatlah Syekh Burhanuddin pada tahun 1043 Hijriah. Kemudian kembali dari Aceh pada tahun 1066 Hijriah. Pada tahun hari Rabu tanggal 10 bulan Safar tahun 1111 Hijriah, beliau dipanggil oleh Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada kesempatan ini, saya lebih mengangkat dan berbicara tentang cara-cara dan metode-metode Syekh Burhanuddin di dalam mengembangkan syariat Islam. Yang mana metode dakwah yang beliau angkat di sini, beliau berdakwah itu dengan cara malereng. Di malereng atau dengan bahasa rambut tidak putih, tapung tidak terserak. Artinya beliau menyampaikan ajaran-ajaran dan syariat-syariat Islam tanpa ada memaksakan. Seperti apa? Suatu contoh ketika beliau Syekh Burhanuddin diundang di dalam jamuan, suatu jamuan, ketika itu masyarakat masih memahami budaya-budaya Buddha. Ketika itu mereka memakan jamuan itu ada rendang babi, rendang tikus. Pokoknya makanan-makanan yang tidak halal secara Islam. Maka di sini beliau menyampaikan ketika undangan jamuan itu, beliau tidak ada memakan satu pun makanan. Ketika orang bertanya, kenapa makanan kami tidak dimakan? Sementara sengaja kami mengundang untuk jamuan ini.
Apa beliau sampaikan di hadapan orang banyak? Bukan saya tidak mau menyicipi memakan masakan kalian, tapi akan tetapi kurang enak bagi saya masakan yang seperti ini. Yang enak itu bagi saya ketika saya di Aceh dahulu, saya sering memakan nasi di dalam buluh. Itu menjadi sehingga itu menjadi sejarah lambang gitu. Ini nasi menjadi buluh. Di sini apa yang menjadi suatu hikmah dan mauizah di dalam dakwah beliau? Beliau tidak langsung mengklaim di hadapan orang banyak ketika itu makanan yang mereka makan itu adalah makanan yang tidak halal secara Islam. Beliau tidak langsung mengklaim dan mengatakan di hadapan orang banyak ini haram, ini najis, ini haram, ini najis. Tetapi beliau menghindarkan dirinya tanpa menyinggung orang lain. Kenapa dia mengatakan tanak nasi di dalam buluh? Karena pada saat itu mereka belum memahami secara hukum fikih. Bekas bezana atau tempat memasak dari masakan-masakan yang halal, yang haram, itu secara Islam harus disama. Mereka belum memahami hukum sama itu. Maka beliau sampaikan tanak nasi di dalam buluh. Nah, sehingga itu menjadi budaya lamang. Begitulah cara Syekh Burhanuddin di dalam mensiarkan Islam. Artinya apa? Beliau tidak memaksakan, dia mengajak, mengundang dan memanggil hati umat itu dengan penuh hikmah dan mauizah, tidak dengan kekerasan. Kemudian yang lebih menarik lagi, Syekh Burhanuddin ini di dalam berdakwah dia selalu mendekati para muridnya dengan tasawuf. Ini kata kuncinya tasawuf. Artinya apa? Memanggil atau hubungan antara batin murid dengan guru. Artinya dia merubah akidah, akhlak, kemudian menerapkan ilmu tasawuf. Begitulah Syekh Burhanuddin di dalam berdakwah mengembangkan agama Islam di Minangkabau. Kemudian pada kesempatan ini saya juga menyampaikan suatu harapan pada bapak-bapak pakar sejarah, kemudian terkait di bidang kepemerintahan. Hendaknya di sini kita sama-sama menggali sejarah Syekh Burhanuddin ini dengan penuh kajian. Kalau bisa nanti kita difasilitasi oleh pemerintah agar sejarah, buku sejarahnya Syekh Burhanuddin ini menjadi permanen dan tidak menjadi suatu tandingan sejarah sehingga menjadi kerancuan sejarah. Di dalam hal ini itu yang menjadi suatu harapan saya. Kemudian mengenai ada beberapa tadi ketika dari awal Bapak Dr. Firdaus menyampaikan bahwa di Tanjung Medan dikenal dahulu adalah dengan 100 surau. Dalam konteks ini saya menyampaikan bukan di Tanjung Medan dikenal dengan 100 surau, tetapi Ulakan dikenal dengan 1000 surau. Kenapa dia? Dia adalah merubah langgar menjadi surau. Dia merubah langgar-langgar menjadi surau. Jadi Ulakan dikenal dengan 1000 surau. Jadi bukan bertitik dan bertempat saja di Tanjung Medan. Memang titik dan tempatnya betul di Tanjung Medan, tetapi bukan terfokusnya di sana. Beliau dengan mendirikan langgar-langgar. Merubah langgar-langgar menjadi sebuah surau. Kemudian dalam konteks sejarah Syekh Burhanuddin, walaupun itu semasa beliau lahir, semasa beliau berdakwah, sampai beliau wafat, bahkan sampai kepada tentang khalifah-khalifah dari Syekh Burhanuddin itu.
memang secara pemahaman dan kajian kita harus mengkaji secara mendalam dengan bermusakarah, dengan menggali manuskrip-manuskrip yang ada, kemudian kita jadikan itu suatu panduan yang mana panduan itu adalah menjadi permanen sehingga tidak ada lagi kerancuan dan keraguan bagi pembaca dan generasi milenial yang akan mendalami tentang sejarah Syekh Burhanuddin. Mungkin cukup itu Pak Didi, karena ini tadi saya tidak betul menyimak karena ada gangguan. Mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa paparan dari Buya. Satu pesan Buya tadi menyampaikan bahwa kita penting sekali menulis buku sejarah Syekh Burhanuddin yang lebih permanen dengan menggunakan semua sumber yang sudah sangat banyak sekarang ini. Insya Allah tahun ini kita terbitkan satu di antaranya yang sudah ditransliterasikan oleh Buya. Kita sapa salah seorang dari tokoh kita sudah hadir, Pak Andrinov Caniago. Assalamualaikum Daan. Beliau sudah hadir bersama kita. Ya, selamat bergabung dengan kita. Assalamualaikum Pak Andrinov Caniago. Waalaikumsalam. Kita lanjutkan. Ya, Ini ada seorang pembicara tamu kita. Beliau adalah seorang jaksa di Kejaksaan Tinggi. Jabatan sekarang adalah Sekretaris Kejaksaan Agung. Beliau Aditya Warman yang lebih dikenal dengan Ajo. Nah, kalau disebut Ajo tentu jelas beliau ini adalah putra Pariaman. Beliau adalah pembicara spesial kita pada hari ini. Kita persilakan Jo. Nah, sampaian kisah masa lalu itu yang paling menarik. Kok Jo sampai tertarik benar hadir di acara hari kau. Assalamualaikum Jo, silakan Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambo mungkin banyak bahasa Piaman. Karena bahasa Piaman ko bahasa ibu di Ambo. Sekali-sekali juga mungkin bahasa Indonesia tapi dialek Pariaman. Bahasa Indonesia tapi dialeknya Pariaman. Yang Ambo hormati seluruhnya, terutama kepada moderator, kepada narasumber yang saya perhatikan dan Ambo dengar paling hebat-hebat tadi secara religius, juga kepada kakak Ambo Nisas, Ambo panggil ni saja ketek ke beliau. Beliau ko dari gadih lasan tiang babudaya aku nampak Ambo. Kepada seluruh peserta, baik dari luar negeri maupun di dalam negeri semuanya. Terima kasih Ambo kepada panitia yang telah mengundang Ambo untuk ikut berpartisipasi dalam rangka launching buku naskah drama yang berjudul W.E. Sipono dari Unisas. Baik, Ambo tidak akan berbicara secara religius karena ilmu Ambo untuk religius kok sangat kurang. Tapi Ambo pertama berbicara tentang pengalaman safar yang ada di Ulakan. Di Minangkabau khususnya di Piaman, orang lebih menerima kalau dia dibilang bodoh. Tapi orang Piaman indak sukonyo dibilang indak beradab. Biarlah kami dibilang bodoh, Andi, tapi kami jangan sekali-kali disebut kami indak beradab. Apa makna Nambo sampaikan? Dicari dari sejarah yang disebut oleh
guru-guru kita tadi oleh narasumber yang ahli masalah religius ini, ambo simpulkan sesuai dengan ado istilah di kampung ambo, bahasa adat menurun, sara mandaki. Artinya, adat yang datang di dusana awak nan dari arah dare. Agama nan datang dari pasisia, khususnya diulakkan. Iko yang menjadi dasar dalam mencari situasi di Minangkabau. Karena di Minangkabau ada pepatah sara apa? Islam yang ini yang adat basandi sara, sara basandi kitabullah. Jadi hal yang demikian tidak lepas dari peradaban awak dan di Piaman. Mohon maaf, ambo pakai kain sarung ko menandakan ambo di Piaman. Dia ambo di luar Piaman, tapi ambo mencalikan ambo di Piaman. Untuk sapariko, ambo sekolah di Pauh Kamba dulu. Jadi ambo sangat mengerti sejarah, bukan sejarah ya, kondisi safar itu dulu. Ambo sekolah di Pauh Kamba di Gunung Basi. Mungkin tadi tuanku nan dari ulaan tadi mungkin tahu. Ambo sekolah di Gunung Basi. Ambo anak dari Inyak Kalidamang. Mungkin orang ulaan tahu, ndak tahu jo ayah ambo. Ayah ambo Inyak Kalidamang di Pasar Pauh Kamba. Ketika ambo ketek-ketek dan disampaikan Ketua MUI Sumatera Barat tadi, ada 30 hoto, sekian hoto. Ambo ketek-ketek di Pasar Pauh Kamba itu kadang ambo. Setiap safar, kondisi Pauh Kamba itu sangat, kami orang Pasar Pauh Kamba harus minggir, memberikan penghormatan, memberikan fasilitas untuk tamu-tamu awak dari daerah. Dari Solo, dari Batu Sangka, dari Payakumbuh, dari Bukit Tinggi, dari Padang Panjang, tumpah ruah ke Pauh Kamba. Nan oto tidak boleh lalu kaulakan, hanya sampai Pauh Kamba. Orang itu dari Pauh Kamba berjalan kaki kaulakan. Artinya apa yang mau sampaikan kok? Bahasa memang Syekh Burhanuddin Iko bukan hanya milik orang Pariaman dan milik orang Minang, tetapi juga ada pengunjung-pengunjungnya dari luar daerah, dari Bangka Belitung, dari Palembang, dari Medan, Sumatera Utara, ada hadir pada saat itu. Jadi makanya kita yang ada sekarang khususnya untuk para generasi muda nantinya, tolong ditingkatkan bagaimana bisa safar untuk keulakan ini dapat kita fasilitasi agar lebih ramai dan lebih aman untuk pelaksanaannya. Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat masalah Syekh Burhanuddin ini di mana-mana aja. Kita kalau di Jakarta, kalau ke rumah makan pasti ada fotonya. Artinya apa? Artinya di sini bahwa Syekh Burhanuddin memang ada gezah dan semangatnya untuk di Minangkabau. Saya perlu jelaskan, saya pernah berbicara sama teman saya yang ke Belanda. Di Universitas Utrecht, Belanda, ada buku tentang Syekh Burhanuddin ini. Jadi bukan bukunya dihajar di Indonesia, di Sumatera Barat dan di Jakarta dan di mana mungkin di daerah ASEAN. Tapi di Utrecht, di Belanda pun ada bukunya Syekh Burhanuddin ini. Inilah besar Syekh Burhanuddin ini. Jadi makanya kita harus
melihat sejarah Syekh Burhanuddin benar-benar secara budaya, secara akademis. Kalau secara religi saya tidak bisa berbicara karena ilmu saya di religi sangat kurang. Jadi untuk itu Ambo akan mengatakan bahasa tidak ada tanding untuk Syekh Burhanuddin ini, khususnya di Sumatera Barat, dan bahkan saya bisa menyatakan di Indonesia tentang bagaimana dia mengembangkan Islam di Indonesia ini. Kita harus sepakat untuk itu, apapun alasannya, kita sebagai orang Minang harus menyatakan hal demikian. Bapak Ibu sekalian, tadi ada pertanyaan kenapa jaksa tertarik di sini. Ambo sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum. Kebetulan Ambo di PLT kan jadi Kajati Sumatera Utara kini. Bukan Ambo Kajatinya, tapi Ambo jabatannya PLT saja. Kalau ada Kajati yang baru nanti Ambo balik ke Jakarta balik. Kini kalau sebulan di situ. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Kadis tadi dan juga Buya tadi, menyampaikan bahwa ada 100 surau, bahkan kecek Buya itu adik Ambo kok di untuk Dinan Sabari, adik di Ambo, 1000 surau. Ambo secara pribadi meminta. Ya dah. Ambo secara pribadi meminta. Acara Nisa sebentar di rumah. Tolong. Pur sebentar, Pur. Ambo secara pribadi meminta kepada pemerintah Sumatera Barat, dan kebetulan mungkin ada Ibu Ambo, anggota DPR RI di Siko, bikinlah anggaran untuk membangun secara permanen dan lebih representatif surau-surau yang dimaksud tadi. Di mana jaksa di sini adalah mengamankan, mengawal, dan mendampingi proyek ini. Ini tugas kejaksaan. Tugas kejaksaan sekarang ini adalah salah satunya mengamankan dan mengawal serta mendampingi proyek-proyek strategis. Kita menganggap proyek Syekh Burhanuddin ini adalah proyek strategis. Jadi Ambo meminta pada kesempatan itu, Ibu Kadis dan stakeholder tentang proyek itu, tolonglah bangunkan di kampung kami di Puah Kamba, diulakkan khususnya 1000 surau itu secara permanen dan secara representatif sehingga pengunjungnya pada bulan Safar senang dan juga bisa beribadah di sana. Itu harapan Ambo. Ambo di Kejaksaan akan mengawal itu sampai tuntas. Tidak, Ambo jamin tidak ada penyelewengan untuk dalam proyek itu. Dan mungkin ada kesempatan untuk Ambo nanti berbicara di Jakarta, akan Ambo ngomongkan kepada orang-orang yang berwenang untuk itu. Mudah-mudahan untuk Syekh Burhanuddin bisa kita viralkan kemana saja. Itu saja dari Ambo, Pak Moderator. Terima kasih. Ambo tidak bisa berbicara secara religi, paling Ambo berbicara secara kemampuan Ambo nemiko saja pengalaman Ambo. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sehat sadonya dan tetap berada di posisi ihdinas siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iko namanya pucuk dicinto ulam tibo. Pas ketika Pak Andrinov Caniago masuk bersama kita, pesanku sampai loh. Itu kalau sampai Pak Andrinov, ambo pesan itu tolong Pak Andrinov kan dake di pusat iko. Tolong proyek iko jangan proyek yang dianu saja loh. Yang di mana di posisi ya. Tolong proyek religi kau tolong mau Pak Rino minta tolong mau di kampung Ambo. Terima kasih Pak Rino, mohon maaf. Terima kasih. Kan ada Pak anggota Dewan awak di DPR RI, di DPD RI ya itu lebih
Apa itu? Enggak, Pak Rinov kan dah kek di situ. Pak Rinov tinggal mengecek saja itu, meminta ambo. Ikon to religius Pak Rinov, meminta ambo jangan di pasisia saja. Di Piaman tolong buat. Ya, menarik sekali pembicaraan kita hari ini. Kok cerita dari awak ke awak kalah tenangnya. Mudah-mudahan nanti semua stakeholder yang terkait dengan sejarah, kepariwisataan, ekonomi kreatif, semuanya ada di sini. Kita juga akan dengar nanti dari perspektif teman-teman jurnalis. Ada Khairul Jasmi, beliau juga komisaris PT Semen Padang. Masih hadir mudah-mudahan. DKJ? DKJ masih hadir? Ya. Silakan DKJ. Kita lanjutkan dari perspektif DKJ sebagai seorang jurnalis, sebagai seorang aktivis. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Dabas saya lihat. Masih ada beliau. Dah. Lain, Pak Sampar lain. Oke. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara ini, buku ini ditulis oleh seorang namanya Sastri Bakri. Ayahnya namanya Zaidin Bakri. Dibuka oleh seseorang namanya Gemala Ranti. Ayahnya namanya A.A. Nafis. Jadi dua orang hebat Sumatera Barat menampilkan anaknya hari ini tentang Syekh Burhanuddin. Syekh Burhanuddin ini adalah salah satu titik penting dalam jaringan ulama Nusantara. Jadi kalau ada tampuknya ke atas, Syekh Burhanuddin ada di situ. Bersama ulama-ulama pengembang Islam lainnya di Nusantara. Sementara akarnya ke bawah sampai ke desa-desa, ke nagari-nagari. Jika di nagari-nagari hari ini dipilih ulama 5 atau 10 orang, maka akarnya akan sampai ke Syekh Burhanuddin. Ini adalah jaringan ulama Nusantara yang masuk ke desa-desa membawa paham dan ajarannya masing-masing. Ada Sataria dan lain-lain, itu soal lain. Soal yang penting adalah bagaimana ulama-ulama ini telah berperan penting terhadap Islam yang kita peluk hari ini. Panjang sejarahnya ke depan dan panjang ke belakang. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, apresiasi terhadap W.E. Supono. Orang tidak memikirkan Randai. Mana ada orang berani mikir Randai? Saya ulangkan. Sastri Bakri membuat dan itu dinamakan Mahakarya Randai. W.E. pula lagi. Tidak ada pakai C. W.E. saja. W.E. Pono pula tu. Nah, itu kan perlu diapresiasi Mahakarya ini. Nah, saya memang sudah kenal lama dengan Bu Sastri ini. Beliau memang banyak menulis dan tiba-tiba menulis tentang Syekh Burhanuddin dan menarik. Kemudian soal Basapa, ikon Syekh Burhanuddin paling tinggi, paling hebat itu di permukaan kan Basapa. Saya bersama wartawan lain dari Harian Singgalang dan koran-koran lain selalu meliput Basapa. Kita perhatikan prosesinya, kita masuk ke surau-surau itu semua, dan sebagian wartawan saya berbelok ke kiri, ke pantai. Tempat anak muda mengedukasi ketika orang sedang berdoa di surau-surau Syekh Burhanuddin. Itu tidak terelakkan sebenarnya karena memang mereka orang ramai, mereka pasti datang. Nah, jadi ada romantika di situ, ada kekusukan. Tugas Pak Ibu Sastri lah membersihkan pantai itu agar jangan terganggu ibadah orang, apalagi masjid sudah bagus. Itu yang ketiga. Yang keempat yang ingin saya sampaikan, saya pendek-pendek saja. Perlu ada seri buku yang dijual
di toko buku hebat semacam Gramedia tentang seri ulama Minangkabau. Selama ini kan hanya Buya Hamka yang kita lihat ada bukunya. Dan Buya Hamka telah tiada, royaltinya mengalir pada keluarganya. Ada saja yang akan orang tulis tentang Buya Hamka. Padahal ulama kita bukan hanya Buya Hamka. Tanpa maksud mengecilkan Buya Hamka, ulama lain juga harus ditulis semestinya. Baik yang seangkatan dengan Hamka, yang seangkatan dengan ayahnya, atau yang jauh di atasnya, dan jauh lagi ke atas, sejak Syekh Burhanuddin. Saya sudah coba menulis satu tentang Inyek Canduang. Saya paham kalau menulis sejarah, orang malas membaca. Maka saya padu pada unsur renyahnya di situ. Baru saja selesai saya tulis Syekh Syekhah Rahma El Indonesia. Sebentar lagi November mungkin akan beredar. Nah, harus ada yang menulis tentang Syekh Burhanuddin dari perspektif cara baca anak muda sekarang. Jangan terlalu berat dan jangan terlalu ringan. Jangan banyak gaya di dalamnya, tetapi ada gaya dan banyak fakta dan data. Jadi ada orang, kalau kita baca sastra Minangkabau, itu kan menarik dibaca. Nah, saya kira kita perlunya, tetapi kuat. Hal-hal yang menyangkut tadi cerita-cerita yang sudah jadi entah iya entah tidak, itu bisa dimuat di dalam novel biografi itu dengan gaya yang bagus. Jadi tidak mesti dibuang, tapi harus dipilah mana yang bisa dijadikan bacaan yang menarik. Seperti Nabi Muhammad aja dibuat novel oleh orang. Nabi Muhammad, Siti Aisyah, itu dibuat novelnya. Humairah itu kan kisah Aisyah, dibuatkan novel. Jadi menarik kalau Syekh Burhanuddin kita buatkan novelnya. Bagaimana dia naik kapal abad 16 itu seperti apa kapalnya? Tidak akan menyimpang dari fakta. Bagaimana laut dari dulu sampai sekarang seperti itu juga. Ombaknya bisa kita gambarkan, lidah badainya bisa kita gambarkan. Jadi ada dramanya di situ dan ulama itu kemudian mendarat dengan manis di Ulakan Pariaman. Begitu. Sastri Bakri harus memulainya membuat novel. Kalau ini kan drama ya, tari dan randai. Sudah nih, sesuatu yang orang tak terpikirkan. Apresiasi kepada Sastri Bakri tidak harus di Zoom ini, tapi dengan membeli bukunya. Ya, Sas. Itu yang pertama. Yang kedua, apresiasi juga tidak di Zoom ini saja, tetapi harus menuliskan. Nah, tentu profesor yang bisa membuatkan membuat guide-nya bagaimana apa yang mesti ditulis, dan kalau menulisnya sastri juga bisa. Itu bagian yang yang kelima. Syekh Burhanuddin akan semakin jauh dari mata orang, walaupun pers meliputnya. Sebab anak-anak muda sekarang tidak mengetahui akarnya masalahnya apa, duduk problemnya di mana, apa fungsi orang tua ini apa, jaringannya kemana, jadi tidak tahu. Mereka tidak diasuh dengan materi-materi agama seperti ini, walaupun banyak juga yang tahu. Nah, yang tidak tahu itu, Pak Didi di Dinas Kebudayaan mestilah membuat apa namanya ya bacaan-bacaan ringan yang bisa keluar di Twitter atau di Instagram, seri-serinya Syekh Burhanuddin itu siapa. Jadi di keping-keping data itu dikirim ke media-media sosial. Begitu cara memperkenalkan ulama kita kepada generasi muda. Sebab generasi muda sekarang kan tidak punya waktu belajar banyak tentang ini. Mereka punya 2 HP. Indonesia hari ini punya HP lebih banyak dari orang. Habis uang untuk beli pulsa 100 triliun setahun. Masa untuk buat buku Syekh Burhanuddin dan ada uang Pemkab Padang Pariaman? Saya kira adalah. Kalau tidak, Dinas Kebudayaan yang turun tangan. Tapi bukunya jangan asalan.
Sebab biasanya kalau buku proyek ini langsung aja asalan banyak potongnya. Jadi bukunya otomatis tidak berkualitas. Nah, demikian saja. Dan yang terakhir benar, Pers Sumatera Barat tidak pernah tidak meliput dan tidak memuat setiap tahun serial panjang tentang Syekh Burhanuddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, DKJ. Pesan yang paling penting beliau sampaikan tadi adalah membangun semacam media transformasi pesan dari Syekh Burhanuddin untuk generasi yang akan datang. Jangan lupa ini harus anak-anak kita sekarang model bacanya beda daripada kita sebelumnya. Ini saya mungkin paham benar karena beliau juga aktivis gerakan literasi Sumatera Barat bersama teman-teman. Kita mau mendengar dari perspektif kesejarahan. Ada Ketua MSI yang hadir bersama kita hari ini, Pak Wan Nofri. Ya, Assalamualaikum Pak Didi. Ya, silakan Pak Wan Nofri. Ya, terima kasih Pak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Juga yang terhormat ada Ketua MUI tadi Pak Duski Samad. Kemudian juga Pak Dr. Firdaus, kemudian juga Khalifah Pak Eri. Nah, kemudian juga ada Dan Andrinov. Salam Dan Andrinov, udah lama enggak ketemu. Ya. Iya, Dan sehat Dan? Sehat, alhamdulillah, sehat adanya. Ya. Tadi sudah banyak dibahas ya. Saya enggak membahas lagi tentang cerita-cerita itu ya. Saya tidak terlalu banyak baca Burhanuddin. Tapi ada sedikit seperti naskah Imam Maulana ya, itu saya baca dan saya juga memahami bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh Syekh Burhanuddin ya. Jadi saya memahami beliau orang alim sekali dan tentu saya tidak dalam kapasitasnya untuk mengulas secara keagamaan karena itu bukan kapasitas saya sebagai keagamaan. Dan yang pasti banyak sekali makna yang kita ambil dari perjalanan sejarah beliau ya. Mulai dari mengaji ya di Pariaman sampai ke Abdul Rauf Singkli ya di Aceh. Kemudian juga kembali lagi bagaimana membangun surau dan jemaah di Pariaman. Nah, itu luar biasa. Jadi banyak yang bisa kita petik di situ ya. Yang bisa kita kontekstualisasikan dengan masa sekarang. Nah, mengenai terkait dengan karya Ni Sastri, W.E. Sipono ya. Jadi saya coba mengulas sedikit mengenai mungkin sejarah dalam perspektif teoritis saja ya. Satu sisi ada sejarah ya, menulis sejarah, kemudian juga menulis sastra. Jadi karya drama ini tentu bagian sastra. Tapi ini yang sangat digemari saat ini, bagaimana sejarah ditulis dalam bentuk yang lebih populer dan sastra. Nah, seperti yang diulas dari DKJ tadi, sudah banyak yang dibuat menjadi karya sastra, seperti Hamka, kemudian Surya Pronegara, Ahmad Dahlan, dan ini drama juga dari Burhanuddin. Nah, tentu ada perbedaan ya antara menulis sejarah dengan menulis sastra. Nah, menulis sejarah dan itu lain pula beratnya karena kita berhadapan dengan hal-hal yang faktual, sumber ya, dan setiap sejarawan pasti mempertanyakan sumber, bukan sekedar keabsahan peristiwa, tetapi ketepatan waktu juga ya. Karena kalau kita lihat dari berbagai sumber yang ada, termasuk dalam karya tulisan Syekh Burhanuddin, ada tahun-tahun yang masih tumpang tindih, termasuk dalam konteks sejarah Minangkabau ya. Nah, umpamanya pertanyaan kita, apakah Syekh Burhanuddin merupakan orang pertama dalam menyebarkan Islam? Nah, dari beberapa sumber seperti kita baca dari Api Islam, kita baca dari Hamka, tentu Islam sudah jauh lebih awal daripada itu. Syekh Burhanuddin juga sudah memeluk Islam sebelum pergi ke Aceh ya. Walaupun ketika pulang ke Pariaman, beliau menemukan banyak
yang belum dalam konteks belum Islami ya, seperti ditawari makan babi, kemudian judi dan sebagainya itu. Nah, itu dalam konteks bahwa Islam memang belum menyebar secara baik di Minangkabau. Tapi Syekh Burhanuddin muncul ketika itu dan beliau menjadi ulama yang mudah masuk ke masyarakat dan mudah mengubah kebudayaan masyarakat dengan dakwah bilhal. Jadi ini satu hal yang baik juga yang kita bisa petik bahwa dakwah dengan persuasif. Jadi bukan dakwah dengan kekerasan, dengan radikal. Nah, itu sudah dilakukan oleh Syekh Burhanuddin. Dan ini menjadi contoh yang sangat baik. Nah, itu ada perbandingan dalam naskah Imam Maulana itu. Ada teman beliau yang sama mengaji 4 orang itu. Nah, kemudian sesama murid daripada Abdul Rauf Singkli. Nah, ternyata di kampungnya tidak mendapat tempat. Karena mengajar dengan kurang persuasif. Jadi mungkin agak tegang ya, komunikasi tidak lancar masyarakat. Nah, akhirnya masyarakat tidak bisa terima dalam kondisi masyarakat yang belum Islami. Nah, tetapi Syekh Burhanuddin melakukan itu dengan lancar sekali. Dan saya membayangkan dakwah-dakwah ini sangat menarik yang dilakukan oleh Syekh Burhanuddin. Dia bisa beradaptasi dengan kebudayaan tanpa menghilangi substansi daripada ajaran-ajaran agama Islam. Nah, ini yang sangat penting. Nah, mungkin ke depan ini bisa kita kembangkan. Bukan dakwah yang dalam konteks kekerasan, tapi dakwah bilhal ya, dengan lemah lembut ya, dengan contoh teladan ya. Nah, ini satu hikmah yang menurut saya mesti kita ambil juga. Nah, jadi kalau kita lihat dari jaringan sejarah, nah kita lihat Syekh Burhanuddin, menurut saya dia masuk dalam satu gelombang reformasi Islam tak awal, pembaruan Islam tak awal, seperti terusan daripada kelanjutan daripada Araniri, Abdul Rauf Singkli. Nah, yang sebelumnya juga mengadakan pembaruan dalam abad 17, umpamanya terhadap ajaran-ajaran yang dipahami oleh Hamzah Pansuri. Walaupun Hamzah Pansuri ini juga sebuah ulama besar, orang alim, tapi ini juga ikut diperbaharui oleh Araniri dan kemudian juga oleh Abdul Rauf. Nah, kemudian teruskan lagi oleh Syekh Burhanuddin. Nah, jadi beliau ini adalah terusan daripada reformis Islam. Jadi pembaruan Islam itu bukan terjadi hanya pada abad ke-19, tapi awal abad 17-18 juga sudah terjadi pembaruan Islam yang dilakukan oleh Syekh Burhanuddin. Jadi ini peran penting daripada Syekh Burhanuddin. Nah, terkait dengan penulisan sejarah yang dikatakan tadi oleh Pak Didi dan juga diulas oleh DKJ. Nah, jadi memang ada perbedaan antara menulis sejarah dengan karya sastra. Sejarah ditulis ketika fakta-fakta dan sumber-sumbernya tidak ada, nah sejarah berhenti di situ. Jadi sejarah memang mementingkan kevalidan data. Tetapi sastra itu lebih banyak pada, walaupun merujuk pada waktu, dia banyak mengambil pada bagaimana memberikan makna yang baik, ya, makna yang dalam kepada sebuah peristiwa. Nah, jadi makna-makna ini akan digali dan sehingga bisa berguna bagi masyarakat. Jadi sastra memang menggunakan imajinasi, tapi sastra juga bergantung kepada fakta-fakta jika dia memang menulis dari sejarah. Nah, jadi itu ulasan pendek dari saya, Pak Didi. Saya sangat mengapresiasi kerja dari Unisasri juga kawan-kawan lain sastrawan. Saya pikir memang perlu kita kembangkan ke depan bagaimana menulis sejarah juga ditulis dalam bentuk sastra seperti yang diungkapkan oleh DKJ. Tetapi menurut saya mesti juga ada konsultasi dengan orang-orang yang tahu sejarah atau para sejarawan agar tidak menghilangkan fakta-fakta dari tersebut. Sebab kalau dia akan menyeleweng dari faktanya nanti juga menjadi masalah, apalagi pada titik-titik yang krusial. Terima kasih Pak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih ada 2 orang lagi penanggap.
ini penting, kelihatannya kita sudah bicara tentang kepariwisataan, perspektifnya tadi. Di tengah kita sudah hadir Dekan Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Universitas Negeri Padang, Dr. Ernawati, MPD PhD. Kita persilakan Bu Ernawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan dan bisa bertemu secara virtual dalam rangka membahas naskah drama W.E. Sipono yang ditulis oleh Bundo Sastri. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan iringan kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, tanpa mengurangi rasa hormat melalui Pak Didi sahabat saya, tertumpang salam hormat saya kepada pembicara terdahulu. Karena waktu kita mungkin sangat singkat ya. Tapi salam ini kepada Pak Andrinov. Assalamualaikum Pak Andrinov. Salam Bu Ernawati, sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Ya, semoga kita sehat semua ya. 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 Terima kasih. Baik, Pak Didi, saya langsung saja sesuai dengan apa yang dimintakan kepada saya oleh Uni Sastri, bahwa saya akan melihat perjuangan dari Syekh Burhanuddin dalam menyebarkan agama Islam dengan pendekatan seni budaya dari perspektif kuliner. Saya telah membaca buku yang beliau tulis, itu sangat apresiasi sekali. Sesuai dengan perspektif kuliner, ternyata Syekh Burhanuddin itu memang sudah memikirkan apa yang sekarang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita akan bercerita sedikit. Jadi kalau kita berbicara tentang kuliner, tentu kita selalu ingat pada makanan, dan makanan itu akan diproses, kemudian bagaimana cara menyajikannya, dan bagaimana cita rasanya. Dan kemudian berdasarkan tuntutan dari kondisi masyarakat, masa makanan itu akan ditetapkan berdasarkan bahan yang terdapat di daerah tersebut. Jadi kalau kita di tempat kediaman almarhum Syekh Burhanuddin, maka kita akan membicarakan makanan-makanan yang sudah beliau canangkan pada waktu itu dan sampai sekarang masih dilaksanakan oleh masyarakat luas. Kemudian makanan khusus dibuat untuk makanan acara, ritual upacara adat, dan menyambut hari besar keagamaan Islam. Ya, jadi faktor yang mempengaruhi terbentuknya kuliner. Next, Pak Didi. Ya, jadi sesuai dengan posisi atau letak daerah tempat, kemudian sumber daya alam. Jadi orang Pariaman atau di tempat kediaman Syekh Burhanuddin itu hasil laut yang luar biasa, kemudian hasil tanaman berupa kelapa yang juga luar biasa, kemudian dipadukan menjadilah dia kuliner yang sangat tersohor di sejagat raya ini. Nah, penyebaran Islam yang dilakukan oleh Syekh Burhanuddin berdasarkan literatur yang saya baca,
sudah lama apa yang kita konsumsi saat ini itu memang cara pengolahan makanannya itu sudah dikelompokkan. Cara pengolahan daging itu sudah dimodifikasi menjadi sate, kemudian ada kalau di Pariaman itu nama juga gulai bagar, ya, yang dari daging kemudian tanpa kelapa dan rasanya sangat enak sekali, dan kemudian kaldu daging dan banyak lain jenis kuliner yang lainnya. Next. Nah, saya akan menceritakan kuliner dalam kegiatan keagamaan. Next, Linda. Jadi kita berbicara lamang, ya. Jadi Syekh Burhanuddin juga sudah ketika zaman Syekh Burhanuddin, lamang ini sebenarnya sudah terkenal juga gitu. Tetapi waktu itu beliau sudah sering dipanggil oleh masyarakat untuk menikmati lamang tersebut, tetapi beliau masih menanyakan atau mengarahkan supaya lamang itu dibuat secara halal. Nah, sekarang ini kita di Sumatera Barat dan seluruh Indonesia malah dunia itu mencanangkan bagaimana makanan itu sudah bersertifikat halal. Ternyata setelah kita mempelajari perjuangan Syekh Burhanuddin, ternyata beliau sudah memikirkan bagaimana makanan itu sebelum disantap itu betul-betul sudah halal. Jadi halal dari segi mendapatkan bahannya, halal dari segi memprosesnya, dan halal dari mengkonsumsinya. Jadi beliau sudah memikirkan itu. Jadi memang kita berharap dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan supaya makanan halal ini betul-betul kita terapkan dan tentunya dilengkapi dengan adanya label halal di makanan-makanan yang ada di restoran atau makanan yang bisa jadi oleh-oleh, karena kedepannya itu memang ini bisa menjadi income generating bagi masyarakat di Padang Pariaman, karena banyak sekali makanan yang makanan Pariaman yang sangat digemari oleh masyarakat luas. Nah, sehingga beliau itu menyarankan untuk membuat lamang itu dengan bambu yang dilapisi dengan daun pisang dan kemudian dimasak dengan bara api. Nah, jadi sekarang ini masih diterapkan oleh masyarakat. Ya, Bapak lebih dipercepat dikit Bu ya, karena kita kejar waktu. Boleh Pak Didi? Lanjut. Ya. Jadi kalau kita lihat lamang ini dikaitkan dengan kegiatan Islam itu pada bulan Rabiul Awal, kemudian bulan Sa'ban, dan memperingati hari kematian di Pariaman itu masih berlaku sampai sekarang. Apakah menuju hari, 15 hari, dan ini merupakan makanan tradisional di Padang Pariaman. Kemudian kita lanjutkan dengan kalau ini ada bulan Sambare. Ya. Jadi ini merupakan makanan tradisional masyarakat Sumatera Barat yang berasal dari Padang Pariaman,
yang sampai sekarang masih digemari oleh masyarakat luas. Lanjut. Ada lagi yang disebut dengan sambare yang juga masakan dari Pariaman. Yang ini merupakan jenis kuliner tradisional yang untuk memperingati perayaan Isra Mi'raj di bulan Rajab. Nah, ini juga sudah dicanangkan ketika zaman Buya Syekh Burhanuddin. Ya. Kemudian makan bajamba yang merupakan kegiatan yang sekarang dibudayakan lagi karena makan bajamba ini merupakan makanan yang unik dan cara makannya juga unik karena di sini mencerminkan rasa sosial yang tinggi. Jadi dalam satu wadah kita makan bersama dan kita saling menjaga mana yang harus kita makan dan mana yang teman sebelah kita harus makan. Jadi banyak nilai-nilai sosial yang terkandung di makan bajamba. Kemudian terakhir ini tadi ya. Jadi yang menarik itu adalah kegiatan suluk yang sering dilaksanakan di surau Syekh Burhanuddin. Jadi ini merupakan kegiatan atau keedah-keedah tarbiyah ruhaniyah yang etikanya sudah beliau ajarkan dari jauh hari dan ini masih dilakukan sampai saat ini. Karena di surau itu banyak masyarakat yang melakukan suluk, istilahnya suluk. Jadi kalau kita lihat literaturnya itu tidak banyak makan ya, supaya selama suluk jemaah dilarang memakan makanan yang berdarah supaya wudhunya itu bisa tahan. Nah, ini luar biasa yang bisa kita gali ke depannya dari segi sejarahnya. Nah, kalau dari seginya gizinya itu sudah pasti bisa kita perhatikan. Kemudian juga bertujuan kenapa tidak memakan makanan yang berdarah? Bertujuan untuk melunakkan hati. Nah, ini luar biasa ini. Melunakkan hati orang yang bersuluk. Jadi orang yang keluar bersuluk dari surau Syekh Burhanuddin itu diharapkan hatinya menjadi lunak karena dia sudah diatur makanan yang halal, kemudian memakan makanan yang bisa melunakkan hati dan menghilangkan berbagai perangai hewaniah. Nah, jadi ke sana perginya. Kenapa kita tidak makan yang berdarah? Karena di suluk itu kita bisa menahan dan menghilangkan berbagai perangai hewaniah dan juga akan menyebabkan keras hati. Jadi kalau menurut literatur ini kalau kita banyak makan daging, kata orang kan darah tinggi ya Pak Didi ya. Jadi rupanya memang Syekh Burhanuddin sudah mengajarkan itu kepada masyarakat jauh sebelum kita menggalinya sekarang. Nah, juga akan menyebabkan tubuh menjadi lemas kalau kita banyak memakan daging. Dan sering mengantuk, padahal suluk itu kita beribadah di sana. Jadi dengan kita itu mengurangi memakan dari hewan, maka kita mungkin tidak akan bermasalah ketika kita melakukan suluk. Jadi betul-betul kita fokus untuk menjalankan ibadah suluk. Jadi sekian saja Pak Didi. Semoga ini bermanfaat. Bunda Sasti, makanan halal harus kita kupas lebih dalam terkait dengan mungkin terkait dengan kegiatan suluk yang sangat luar biasa. Sekian saja. Maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Dekan. Luar biasa, bermanfaat. Insyaallah. Kita minta penangkap terakhir Pak Dr. Indra Yuda, Wakil Dekan 3 Fakultas Bahasa dan Seni,
akan melihat dari keahlian beliau seorang koreografer. Kita persilakan Pak En. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Didi. Yang saya hormati Bu Kepala Dinas, Bapak Ibu penanggap dan narasumber, juga tamu kita Bapak Reno Caniago, Pak Aditya Warman, dan para hadirin yang berbahagia di dalam Zoom ini. Saya mengucapkan terima kasih dan salut kepada Bu Sa, seperti apa yang dikatakan Prof. Duki Samad tadi, tidak gampang mengangkat sebuah persoalan tentang ulama, ya, tentang masalah religius dalam seni pertunjukan di Minangkabau. Kembali kita kepada filosofi Minangkabau, ada di seni syarat sandi kitabullah. Nah, ada juga para agamawan mengatakan bahwa seni itu haram, apalagi ini masalah seni pertunjukan. Nah, jadi saya menyoroti dalam hal ini setelah saya melihat tayangan video pertunjukan Bu Sas, ya, Nisas, itu yang pertama saya dulu menanggapi persoalan konteksnya Bu Sas mengatakan bahwa mahakarya randai. Nah, jadi kalau saya mengatakan ini bukan randai, tetapi ini adalah ada dua, terserah mau teater modern, teater rakyat modern berbasis randai. Nah, kenapa dalam aspek pertunjukan itu kalau idiom-idiom randai secara esensial ada yang dilanggar di situ. Jadi tapi harusnya esensinya tetap bertahan, tetapi substansinya harus dirubah. Misalnya teknik muncul, material geraknya, material dialognya, sastranya, teknik acting dan segala macam, dan ornamen-ornamen serta komposisi konfigurasi yang harus semuanya berada di dalam satu legaran itu. Nah, ini jadi ini yang saya katakan. Saya menyoroti setuju dengan Prof. Duski tadi, dengan juga KJ dan Wanopri Samri tadi. Yang pertama, masalah ini sebetulnya bisa dikaitkan pertunjukan busana dari aspek industri kreatif dan ekonomi kreatif. Jadi mestinya pertunjuk ini besoknya lagi harus ada, jangan semua satu kali pertunjukan itu kita merangkum semua tema yang ada dari persoalan Syekh Burhanuddin. Seperti Syekh Heri mengatakan, dia lahir di Pariangan, merantau ke ke Cintua. Nah, jadi mungkin pertama tema masa mudanya, bagaimana dia berjalan dari Pariaman ke Aceh. Nah, itu lain lagi temanya. Pulang ke Aceh, dari Aceh naik kapal. Nah, itu satu tema lagi. Nah, jadi akhirnya dari pemahaman Bu Sas terhadap Syekh Burhanuddin ini, perjuangannya mulai dari lahir sampai secara diakronis itu akan mendapat banyak-banyak tema dan akan membuat 10 mungkin garapan pertunjukan randai. Nah, jadi saya berharap untuk kedepannya Bu Sas kembangkan lagi tema-tema kecil dari tentang Syekh Burhanuddin ini. Jadi segera Bu Sas lagi bagaimana mendalami ini dengan aspek sejarah. Jadi saya lihat ini sebuah seni pertunjukan produk sejarah. Nah, jadi tidak mudah memang. Jadi dari aspek tema, dari aspek masalah sumber garapan. Jadi sumber garapan itu memang seluruh pemain-pemain perlu melakukan observasi. Jadi bukan pusat saja, pemain juga. Siapa Syekh Burhanuddin, Pariaman itu apa. Jadi jangan sampai pemain yang tidak pernah pergi ke ulaan gitu. Nah, jadi dia akan ruhnya tidak muncul. Nah, ini jadi aspek sumber garapan itu perlu diobservasi. Yaitu aspek teknis. Nah, aspek teknis bagaimana memunculkan, kata Prof. Duski Samad tadi, jangan sampai kostumnya itu tidak menggambarkan Islami. Karakteristiknya itu bagaimana. Jangan sampai nanti ada kontroversi-kontroversi di masyarakat. Nah, apalagi orang-orang fanatisme terhadap Syekh. Nah, ini terhadap fanatisme terhadap orang Pariaman. Nah, ini yang saya lihat. Nah, aspek industri, ya itu tadi, bagaimana ini juga sekarang tontonan itu, bagaimana tontonan religius tetap membawa religiusnya, tapi juga nilai industrinya juga harus muncul. Nah, nilai ekonomi kreatif juga harus muncul, karena menggarap ini butuh uang juga. Nah, Bu Sas survei juga butuh uang. Nah, jadi bagaimana tontonan itu juga kita merepresentasikan persoalan sejarah Syekh Burhanuddin, tetapi kita juga memberikan sesuatu estetis dan artistik kepada masyarakat. Di samping itu juga kita menggerakkan kepariwisataan kita. Nah, jadi itu yang saya lihat dari aspek seni pertunjukan. Jadi
Jadi saya salut bahwa saya aja tidak berani menggarap Syekh itu. Nah, ini nanti takut kontradiksi dan dari pro dan kontra pasti akan terjadi itu. Apalagi saya juga masalah religinya tidak begitu kuat, ya kan. Nah, tapi Bu Ustaz sangat berani, dan tapi saya menantang Bu Ustaz sekarang, jangan satu ini aja tentang Syekh Burhanuddin, ada lagi tema-tema yang dimunculkan dan lebih matang. Dan saya mungkin siap akan membantu dari segi skenografinya. Begitu saja, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra, Pak Dr. Indra Yuda. Luar biasa pertemuan kita hari ini, kaya sekali kita nih, Sas. Sebelum kita kembalikan kepada tuan rumah Nisas, saya akan menyampaikan bahwa dengan mengangkat tema Syekh Burhanuddin hari ini, ada 7 lagi tema yang harus kita buka lagi Nisas. Pertama, Syekh Burhanuddin dari perspektif pendidikan, keagamaan dan kebudayaan, pariwisata, literasi, penelitian kesejahteraan, kuliner, dan tidak kalah pentingnya adalah dari sisi kesenian. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, sebelum kita menutup kegiatan ini, mungkin ada beberapa orang yang akan memberikan, karena waktu kita sangat terbatas, sebentar lagi kita akan masuk waktu zuhur. Ada dari Tanah Datar, dari Pak Amalin Basa menyampaikan bahwa ada peninggalan-peninggalan beliau yang masih ada di Nagari Tuo. Kita bisa menyampaikan agak sedikit saja, nanti akan kita coba Dinas Kebudayaan akan mendengar bahwa ada peninggalan-peninggalan beliau di rumah kelahiran beliau. Ini bagaimana? Pak Ridwan masih bersama kita? Pak Ridwan Basa, Amalin Basa? Mungkin beliau sudah live, Pak. Kelihatan mungkin beliau sudah live. Nah, beliau menyampaikan masih ada benda-benda, barang-barang peninggalan dari Syekh Burhanuddin masih ada. Nanti Dinas Kebudayaan akan menelusuri hal-hal seperti ini. Kemudian kita juga minta kepada Pak Andrinov Caniago yang sudah hadir bersama kita untuk menyampaikan sepatah kata tanggapan dari kegiatan kita pada hari ini. Silakan, Daan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama mengucapkan selamat buat Bu Sas ya atas inisiatifnya ya, mengangkat ke pentas seni, kemudian menerbitkan buku. Jadi tentu patut kita apresiasi ya, karena dari sini nanti akan lahir ide-ide lebih lanjut ya untuk mengenal sosok Syekh Burhanuddin. Selamat Bu Sas. Saya juga menyapa selain ini Pak Didi ada Prof. Duski kalau masih ada ya. Assalamualaikum. Tadi Bu Yaheri, Bang KJ, Bu Erna tadi sudah ketemu, Bang Wanofri udah, Pak Jaksa, ya, Pak Indra terakhir ya, narasumber yang lain. Saya bukan sejarawan ya, saya juga bukan mengkaji sosok tokoh ulama. Tapi gini, kenapa saya tertarik menyaksikan pementasan yang dibuat oleh Bu Sas ya, dan juga ya membaca sedikit-sedikit. Gini, ini apa yang sisi lain yang perlu dilihat dari sosok Syekh Burhanuddin adalah ya beliau sebagai tokoh perubahan sosial. Kalau saya kan ya orang yang kuatnya backgroundnya dari ilmu sosial ya, walaupun belakangan melangkah ke urusan ekonomi ya, tapi yang saya pengen tahu ya, dan saya harap juga masyarakat juga perlu diberitahu bagaimana menghadirkan sosok Syekh Burhanuddin sebagai tokoh perubahan sosial ya. Ya perubahan sosial itu kan ya perlu seorang tokoh, perlu seorang yang punya kemampuan meyakinkan masyarakat secara persuasif dengan keteladanan, dan dalam hal ini adalah dengan ilmu agama ya, yang dibawakan.
Nah, ini menjadi penting karena kalau saya tidak keliru membaca sejarah, ulama-ulama modern, ulama besar kita itu kan dari Sumatera Barat, dari Minangkabau itu kan lahir muncul di akhir abad 19, awal abad 20. Sementara Syekh Burhanuddin ini ulama abad 17. Jadi bisa dibayangkan tantangan sosialnya itu kan beda, ya. Pasti sebagian masih belum beragama, sebagian masih sinkretisme, sebagian masih. Nah, bayangkan hadir seorang sosok Syekh Burhanuddin, ya, kemudian mengubah pemahaman orang dengan sabar, dengan gigih, ya, dengan berbagai cara, kemudian mengubah perilaku masyarakat, kemudian membuat masyarakat itu menjadi umat beragama dan menjadi orang-orang yang taat beragama. Nah, proses itu sendiri itu menarik, ya, penting. Ya. Nah, kemudian tadi kita lihat sisi-sisi lain, ya, dari bagaimana lahirnya budaya kuliner, ya, dan sebagainya. Nah, itu catatan saya untuk melihat sosok ini, ya. Kemudian saya tanggapi sekaligus tadi aspirasi yang muncul untuk ke depan, ya. Begini, Pak Haji Aditya Warman kalau masih dengar, dan juga tentu Pak Didi sendiri nih yang memandu. Gini, kalau kita ingin menjadikan aset ini dilestarikan sekaligus punya fungsi misalnya sebagai objek wisata sejarah yang lebih besar manfaatnya, ya kita harus memulai dengan kegigihan dari bawah, ya Pak Didi. Nah, dari stakeholder apa yang ada di sekitar Kabupaten Padang Pariaman, kemudian juga di rantau, ya, susunlah buatlah desain yang tepat gitu untuk menjadikan ini, untuk mengembangkan, ya. Sementara kan sebenarnya sudah masuk sebagai objek wisata sejarah, ya. Tapi bagaimana supaya lebih punya magnet gitu? Nah, kita harus mulai dari bawah. Ya. Jangan langsung meminta dari atas atau dari luar, ya. Karena dari luar atau dari atas atau dari manapun itu akan tertarik kalau nampak konsep yang bagus dari bawah dan kesungguhan. Gitu. Nah, saya mau bicara potensi. Ya. Ini secara lokasi kan bagus sekali, ya. Cuma 15 menit dari bandara, ya, dari mana-mana aksesnya. Ya, kemudian sejarahnya sangat kuat, ya. Perhatian dari tokoh-tokoh sangat besar. Jadi menurut saya, ya, cuma dimulai dari Pemkab, ya, kemudian ajak stakeholder yang lain, bagaimana supaya serius, ya, untuk meneruskan rencana itu, dan kalau ada yang perlu direvisi, dimodifikasi rencananya, nah, ajaklah arsitek, ahli landscape, ya, kemudian ini Pak Indra dan koleganya dari ISI dan lain-lain semua, ya. Tentu saja sejarawan harus terus memandu, karena nanti jangan sampai pesan sejarahnya yang utama nggak nyampe. Di Pak Wanofri, Pak Kajir, dan lain-lain itu. Nah, itu mungkin Pak Didi dari saya, ya, sharing sedikit, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang saya muliakan, lewat 3 menit dari rencana waktu kita jam 12, kita kembalikan kepada Gilang, narasumber sebagai pembawa acara. Silakan Gilang. Masih mute Gilang? Masih mute anunya? Mikrofonnya masih mute? Gilang masih mute suaranya? Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Didi. Hadirin yang kami hormati, itulah serangkaian acara soft launching buku W.E. Sipono Kisah Perjuangan Syekh Burhanuddin yang pada hari ini telah
selesai kita selenggarakan. Nah, sebelum kita tutup acara ini, kami meminta kita bersama untuk berfoto bersama. Dan sebelum tim kami akan mengabadikan foto ini, kami semua mengajak kita untuk mengaktifkan semua kameranya. Semua kita yang masih berada di dalam Zoom ini untuk mengaktifkan kamera. Baik, sudah bisa ya? Dan saya hitung mundur, hitungan ketiga, kita semua senyum sambil mengaktifkan jempolnya. Fani belum. Ada yang belum ya? Fani sama ada KJ. Ya, silakan. Sudah semuanya. Nanti Adil, bisa dipandu Adil? Bisa Ya, dilihat? silakan dipandu Pak Gilang. Sudah ya? Semuanya sudah? Oke, sekarang kita hitung mundur saja. Semua jempol kita boleh di depan kamera? Semua jempol di depan kamera? Baik. 3, 2, 1. Ya, tahan. Sekali lagi ya. Boleh Lagi. ganti gaya. Boleh ganti gaya? Apa gayanya lagi ya? Senyum biasa aja, senyuman terindah. 3, 2, 1. Tunggu sebentar. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya selesai juga semua rangkaian acara kita. Nah, hadirin yang berbahagia, sekarang kita akan masuk kepada penyerahan sertifikat dan buku W.E. Sipono Kisah Perjuangan Syekh Burhanuddin oleh Ibu Sastri Bakri. Silakan Ibu Sas. Masih mute, Jas? Masih mute. Masih mute. Penyerahan sertifikat hanya simbolis saja, virtual saja. Tampilkan saja satu-satu. Ya, Adil? Oke, sebentar. Sambil berjalan, mungkin ini dapat kami informasikan juga untuk kita semua yang berada di Zoom pada hari ini, kita semua bisa mendapatkan sertifikat dari kegiatan ini, sekaligus buku W.E. Sipono Kisah Perjuangan Syekh Burhanuddin, itu dengan hanya membayar Rp100.000 saja, dan silakan menghubungi nomor telepon 0877920 11258. Sekali lagi 0877920 11258, dan nanti juga mungkin akan dikirim sharingnya ke dalam grup chat kita, nomor telepon yang bisa dihubungi untuk mendapatkan sertifikat. Ajo Aditya Warman, luar biasa, gagah sekali Ajo. Sudah semua? Pak Profesor, sudah semuanya? Baik, Adil. Ya. Nah, piagam penghargaan ini nanti akan kita segera kirimkan ke email dari masing-masing narasumber serta penanggap kita pada hari ini ya. Dikirim langsung ya. Langsung dikirim, dikirim langsung bersama buku. Dikirim langsung bersama buku. Baik, terima kasih Ibu Sastri. Terima kasih atas dukungan semua. Terima kasih Adil. Para pembicara semua. Host yang keren, terima kasih. Iya, luar biasa. Baik hadirin, itulah tadi serangkaian acara kita untuk soft launching buku W.E. Sipono Kisah Perjuangan Syekh Burhanuddin pada hari ini. Tambilang di balik lanse, tasisi di liang lantai, ambu bilang sadonandape.
nan tinggal untuk orang nan pandai. Sungguh pun denai bukan nan cadiak pandai, ilmu di Tuhan tapaciknyo. Kok sentiang tolong digilai, tandonyo kita lai saandiko. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dilanjutkan bersurai bagi yang ingin bersilaturahim. Terima kasih banyak Bu Erna, Gilang. Bunda, makasih juga sertifikatnya, bukunya. Ya, segera akan dikirim. Oke, terima kasih. Itu Pak Sastra Munarfi. Ya. Mohon maaf banyak yang mau bicara, nggak bisa bicara. SMS saya pada live kan karena nggak bisa dikasih kesempatan tuh Pak Didi. Dikasih ini kita tadi nanti berbicara Bu Sas. Kita adakan lagi kayaknya nih Sas. Pokoknya Didi, sahabat saya nih. Ya, Bu Er, selamat sukses. Selamat sama-sama. Penelitian saya. Bukunya segera dikirim, minta dicatatkan saja alamatnya, kirim. Nanti kita kirimkan. Oke, Bunda. Terima kasih banyak Putri, Nabila, Pak Nadine. Pak Nadine dari Malaysia masih tetap ada. Bu Rahma, terus Nelly Zubir Ketua, Bu Ririn, Erasia, Unip ini apa nih? Unip. Uin Pak Ponjol Padang, Bu. Oh, Uin Ponjol Padang itu, Bu, Bunda. Oh iya. Kemudian apa nama Bu Yet, Andriati. Terima kasih Pak Firdaus, Sastra Munafri nih Pak Sastra dari tadi mau bicara. Kalau ada kesempatan lagi ya. Sesi khusus Pak Sastra. Nanti kita nanti masih ada ini. Ini yang tinggal 34 orang nih yang mau silaturahmi aja nih. Iya. Mau bercerita-cerita. Bukunya bisa minta Bu Sastri. Buku saya kita bisa dapat peserta. Ya. Bukunya bisa kita dapat. Bisa Bu Yat, nanti tinggal di apa namanya? Iya, terima kasih Bu Sastri. Di WA ya alamatnya ya. Ya boleh, makasih Bu Sastri. Mira Gustina. Yang cantik banget ini kayak artis. Oke, Bapak. dari Kemendagri juga. Kalau saya terima kasih sudah hadir. Rumah. Iya. Boleh Pak Sastra. Ya, bisa jemput ke rumah karena kita lagi bikin kerjasama nih. Kita ada proyek bersama tentang Randai juga ini ya. Jadi kolaborasi Pak Sastra dan Bu Sastri ini akan membuat sebuah yang indah di belakang Ibu. Itu luar biasa tuh, Sastra dan Sastri ya. Hebat itu. Buya Heri Firmansyah. Saya penelitian di Ulaan itu seolah-olah saya itu sudah menjadi warga di Ulaan. Ya, KKN saya di Ulaan juga gitu. Jadi orang bertanya ke saya, kampungnya di mana? Kalau orang Preman pasti saya bilang di Ulaan. Gitu. Oh iya. KKN Jadi Ibu Zulmayeti. Bu Zulmayeti dari mana nih? Bu Arnila dari Norman. Banyak yang baru tapi apa namanya? Banyak teman baru lah ya. Terima kasih banyak sudah bergabung. Pendidikan Seni dan Budaya. Oh, iya. PBS. Oh iya. Yuda, Bu. Oh iya. Iya. Oke, makasih. Kontak-kontak terus ya. Bunda, sukses acaranya Bunda. Bunda Sastri. Ada gangguan sinyal sepertinya, Ibu. Oke, terima kasih semuanya. Kita akhiri acaranya, ruangannya saya tutup. Terima kasih, sampai jumpa di acara selanjutnya. Terima kasih.